Hari ini tepatnya saya dermaga 2 dan dermaga 3. Sebelumnya diketahui bahwa dermaga 1 pada hari Senin lalu mengalami perbaikan yang belum lama ini juga ditinjau Kapolri. Namun sejak Selasa malam dermaga 1 akhirnya bisa dioperasikan kembali. Menurut data dari PT ASDP, memang sejak H-7, khususnya untuk arus mudik 2022 di Pelabuhan Merak, setidaknya PT ASDP sudah menyeberangkan 20.000 dan diperkirakan akan puncak arus mudik sekiranya tanggal 29-30 April. Ini masih didominasi oleh mobil pribadi pemudik. Saat ini untuk kendaraan belum ada. Nah, saat ini kapal feri dari pelabuhan siang pemirsa Warta Kota. Selain kemacetan dari Jakarta arah tol Cipali, kemacetan kilometer Merak. Hari ini tepatnya saya dermaga 2 dan dermaga 3. Sebelumnya diketahui bahwa dermaga 1 pada hari Senin lalu mengalami perbaikan yang belum lama ini juga ditinjau Kapolri. Namun sejak Selasa malam dermaga 1 akhirnya bisa dioperasikan kembali. Menurut data dari PT ASDP, memang sejak H-7, khususnya untuk arus mudik 2022 di Pelabuhan Merak, setidaknya PT ASDP sudah menyeberangkan 20.000 dan diperkirakan akan puncak arus mudik sekiranya tanggal 29-30 April. Ini masih didominasi oleh mobil pribadi pemudik. Saat ini untuk kendaraan belum ada. Nah, saat ini kapal feri dari
ke pulau pelabuhan. Ya, selamat siang pemirsa Warta Kota. Selain kemacetan dari Jakarta arah tol Cipali, kemacetan kilometer Mengta. Hari ini tepatnya saya dermaga 2 dan dermaga 3. Sebelumnya diketahui bahwa dermaga 1 pada hari Senin lalu mengalami perbaikan yang belum lama ini juga ditinjau Kapolri. Namun sejak Selasa malam dermaga 1 akhirnya bisa dioperasikan kembali. Menurut data dari PT ASDP, memang sejak H-7, khususnya untuk arus mudik 2022 di Pelabuhan Merak, setidaknya PT ASDP sudah menyeberangkan 20.000 dan diperkirakan akan puncak arus mudik sekiranya tanggal 29-30 April. Ini masih didominasi oleh mobil pribadi pemudik. Saat ini untuk kendaraan belum ada. Nah, saat ini kapal feri dari ke pulau pelabuhan. Selamat siang pemirsa Warta Kota. Selain kemacetan dari Jakarta arah tol Cipali, kemacetan kilometer Mengta.
saya dermaga 2 dan dermaga 3. Sebelumnya diketahui bahwa dermaga 1 pada hari Senin lalu mengalami perbaikan yang belum lama ini juga ditinjau Kapolri. Namun sejak Selasa malam dermaga 1 akhirnya bisa dioperasikan kembali. Menurut data dari PT ASDP, memang sejak H-7 khususnya untuk arus mudik 2022 di Pelabuhan Merak, setidaknya PT ASDP sudah menyeberangkan 20.000 dan diperkirakan akan puncak arus mudik sekiranya tanggal 29-30 April. Ini masih didominasi oleh mobil pribadi pemudik. Saat ini untuk kendaraan belum ada. Nah, saat ini kapal feri dari pelabuhan Selamat siang pemirsa Warta Kota. Selain kemacetan dari Jakarta arah tol Cipali, kemacetan kilometer Merak. Ini tepatnya saya dermaga 2 dan dermaga 3. Sebelumnya diketahui bahwa dermaga 1 pada hari Senin lalu mengalami perbaikan yang belum lama ini juga ditinjau Kapolri. Namun sejak Selasa malam dermaga 1 akhirnya bisa dioperasikan kembali. Menurut data dari PT ASDP, memang sejak H-7 khususnya untuk arus mudik 2022 di Pelabuhan Merak, setidaknya PT ASDP sudah menyeberangkan 20.000 dan diperkirakan akan puncak arus mudik sekiranya tanggal 29-30 April. Ini masih didominasi oleh mobil pribadi pemudik. Saat ini untuk kendaraan belum ada. Nah, saat ini kapal feri dari
ke pulau pelabuhan. Ya, selamat siang pemirsa Warta Kota. Selain kemacetan dari Jakarta arah tol Cipali, kemacetan 1 kilometer Pak. Hari ini tepatnya saya dermaga 2 dan dermaga 3. Sebelumnya diketahui bahwa dermaga 1 pada hari Senin lalu mengalami perbaikan yang belum lama ini juga ditinjau Kapolri. Namun sejak Selasa malam dermaga 1 akhirnya bisa dioperasikan kembali. Menurut data dari PT ASDP, memang sejak H-7, khususnya untuk arus mudik 2022 di Pelabuhan Merak, setidaknya PT ASDP sudah menyeberangkan 20.000 dan diperkirakan akan puncak arus mudik sekiranya tanggal 29-30 April. Ini masih didominasi oleh mobil pribadi pemudik. Saat ini untuk kendaraan belum ada. Nah, saat ini kapal feri dari ke pulau pelabuhan. Selamat siang pemirsa Warta Kota. Selain kemacetan dari Jakarta arah tol Cipali, kemacetan 1 kilometer Pak.
Hari ini tepatnya saya dermaga 2 dan dermaga 3. Sebelumnya diketahui bahwa dermaga 1 pada hari Senin lalu mengalami perbaikan yang belum lama ini juga ditinjau Kapolri. Namun sejak Selasa malam dermaga 1 akhirnya bisa dioperasikan kembali. Menurut data dari PT ASDP, memang sejak H-7, khususnya untuk arus mudik 2022 di Pelabuhan Merak, setidaknya PT ASDP sudah menyeberangkan 20.000 dan diperkirakan akan puncak arus mudik sekiranya tanggal 29-30 April. Ini masih didominasi oleh mobil pribadi pemudik. Saat ini untuk kendaraan belum ada. Nah, saat ini kapal feri dari pelabuhan Selamat siang pemirsa Warta Kota. Selain kemacetan dari Jakarta arah tol Cipali, kemacetan kilometer maka hari ini tepatnya saya dermaga 2 dan dermaga 3. Sebelumnya diketahui bahwa dermaga 1 pada hari Senin lalu mengalami perbaikan yang belum lama ini juga ditinjau Kapolri. Namun sejak Selasa malam dermaga 1 akhirnya bisa dioperasikan kembali. Menurut data dari PT ASDP, memang sejak H-7, khususnya untuk arus mudik 2022 di Pelabuhan Merak, setidaknya PT ASDP sudah menyeberangkan 20.000 dan diperkirakan akan puncak arus mudik sekiranya tanggal 29-30 April. Ini masih didominasi oleh mobil pribadi pemudik. Saat ini untuk kendaraan belum ada. Nah, saat ini kapal feri dari
ke pulau pelabuhan. Ya, selamat siang pemirsa Warta Kota. Selain kemacetan dari Jakarta arah tol Cipali, kemacetan kilometer maka Hari ini tepatnya saya dermaga 2 dan dermaga 3. Sebelumnya diketahui bahwa dermaga 1 pada hari Senin lalu mengalami perbaikan yang belum lama ini juga ditinjau Kapolri. Namun sejak Selasa malam dermaga 1 akhirnya bisa dioperasikan kembali. Menurut data dari PT ASDP, memang sejak H-7, khususnya untuk arus mudik 2022 di Pelabuhan Merak, setidaknya PT ASDP sudah menyeberangkan 20.000 dan diperkirakan akan puncak arus mudik sekiranya tanggal 29-30 April. Ini masih didominasi oleh mobil pribadi pemudik. Saat ini untuk kendaraan belum ada. Nah, saat ini kapal feri dari ke pulau pelabuhan. Selamat siang pemirsa Warta Kota. Selain kemacetan dari Jakarta arah tol Cipali, kemacetan kilometer maka
saya dermaga 2 dan dermaga 3. Sebelumnya diketahui bahwa dermaga 1 pada hari Senin lalu mengalami perbaikan yang belum lama ini juga ditinjau Kapolri. Namun sejak Selasa malam dermaga 1 akhirnya bisa dioperasikan kembali. Menurut data dari PT ASDP, memang sejak H-7 khususnya untuk arus mudik 2022 di Pelabuhan Merak, setidaknya PT ASDP sudah menyeberangkan 20.000 dan diperkirakan akan puncak arus mudik sekiranya tanggal 29-30 April. Ini masih didominasi oleh mobil pribadi pemudik. Saat ini untuk kendaraan belum ada. Nah, saat ini kapal feri dari pelabuhan Selamat siang pemirsa Warta Kota. Selain kemacetan dari Jakarta arah tol Cipali, kemacetan kilometer mengenai Kali ini tepatnya saya dermaga 2 dan dermaga 3. Sebelumnya diketahui bahwa dermaga 1 pada hari Senin lalu mengalami perbaikan yang belum lama ini juga ditinjau Kapolri. Namun sejak Selasa malam dermaga 1 akhirnya bisa dioperasikan kembali. Menurut data dari PT ASDP, memang sejak H-7 khususnya untuk arus mudik 2022 di Pelabuhan Merak, setidaknya PT ASDP sudah menyeberangkan 20.000 dan diperkirakan akan puncak arus mudik sekiranya tanggal 29-30 April. Ini masih didominasi oleh mobil pribadi pemudik. Saat ini untuk kendaraan belum ada. Nah, saat ini kapal feri dari
ke pulau pelabuhan. Ya, selamat siang pemirsa Warta Kota. Selain kemacetan dari Jakarta arah tol Cipali, kemacetan kilometer maka Hari ini tepatnya saya dermaga 2 dan dermaga 3. Sebelumnya diketahui bahwa dermaga 1 pada hari Senin lalu mengalami perbaikan yang belum lama ini juga ditinjau Kapolri. Namun sejak Selasa malam dermaga 1 akhirnya bisa dioperasikan kembali. Menurut data dari PT ASDP, memang sejak H-7, khususnya untuk arus mudik 2022 di Pelabuhan Merak, setidaknya PT ASDP sudah menyeberangkan 20.000 dan diperkirakan akan puncak arus mudik sekiranya tanggal 29-30 April. Ini masih didominasi oleh mobil pribadi pemudik. Saat ini untuk kendaraan belum ada. Nah, saat ini kapal feri dari ke pulau pelabuhan. Selamat siang pemirsa Warta Kota. Selain kemacetan dari Jakarta arah tol Cipali, kemacetan kilometer maka
saya dermaga 2 dan dermaga 3. Sebelumnya diketahui bahwa dermaga 1 pada hari Senin lalu mengalami perbaikan yang belum lama ini juga ditinjau Kapolri. Namun sejak Selasa malam dermaga 1 akhirnya bisa dioperasikan kembali. Menurut data dari PT ASDP, memang sejak H-7, khususnya untuk arus mudik 2022 di Pelabuhan Merak, setidaknya PT ASDP sudah menyeberangkan 20.000 dan diperkirakan akan puncak arus mudik sekiranya tanggal 29-30 April. Ini masih didominasi oleh mobil pribadi pemudik. Saat ini untuk kendaraan belum ada. Nah, saat ini kapal feri dari pelabuhan Selamat siang pemirsa Warta Kota. Selain kemacetan dari Jakarta arah tol Cipali, kemacetan kilometer Merak. Hari ini tepatnya saya dermaga 2 dan dermaga 3. Sebelumnya diketahui bahwa dermaga 1 pada hari Senin lalu mengalami perbaikan yang belum lama ini juga ditinjau Kapolri. Namun sejak Selasa malam dermaga 1 akhirnya bisa dioperasikan kembali. Menurut data dari PT ASDP, memang sejak H-7, khususnya untuk arus mudik 2022 di Pelabuhan Merak, setidaknya PT ASDP sudah menyeberangkan 20.000 dan diperkirakan akan puncak arus mudik sekiranya tanggal 29-30 April. Ini masih didominasi oleh mobil pribadi pemudik. Saat ini untuk kendaraan belum ada. Nah, saat ini kapal feri dari
ke pulau pelabuhan. Ya, selamat siang pemirsa Warta Kota. Selain kemacetan dari Jakarta arah tol Cipali, kemacetan kilometer mentok. Hari ini tepatnya saya dermaga 2 dan dermaga 3. Sebelumnya diketahui bahwa dermaga 1 pada hari Senin lalu mengalami perbaikan yang belum lama ini juga ditinjau Kapolri. Namun sejak Selasa malam dermaga 1 akhirnya bisa dioperasikan kembali. Menurut data dari PT ASDP, memang sejak H-7, khususnya untuk arus mudik 2022 di Pelabuhan Merak, setidaknya PT ASDP sudah menyeberangkan 20.000 dan diperkirakan akan puncak arus mudik sekiranya tanggal 29-30 April. Ini masih didominasi oleh mobil pribadi pemudik. Saat ini untuk kendaraan belum ada. Nah, saat ini kapal feri dari pelabuhan. Selamat siang pemirsa Warta Kota. Selain kemacetan dari Jakarta arah tol Cipali, kemacetan kilometer mentok.
saya dermaga 2 dan dermaga 3. Sebelumnya diketahui bahwa dermaga 1 pada hari Senin lalu mengalami perbaikan yang belum lama ini juga ditinjau Kapolri. Namun sejak Selasa malam dermaga 1 akhirnya bisa dioperasikan kembali. Menurut data dari PT ASDP, memang sejak H-7 khususnya untuk arus mudik 2022 di Pelabuhan Merak, setidaknya PT ASDP sudah menyeberangkan 20.000 dan diperkirakan akan puncak arus mudik sekiranya tanggal 29-30 April. Ini masih didominasi oleh mobil pribadi pemudik. Saat ini untuk kendaraan belum ada. Nah, saat ini kapal feri dari pelabuhan Selamat siang pemirsa Warta Kota. Selain kemacetan dari Jakarta arah tol Cipali, kemacetan kilometer masa. Kali ini tepatnya saya dermaga 2 dan dermaga 3. Sebelumnya diketahui bahwa dermaga 1 pada hari Senin lalu mengalami perbaikan yang belum lama ini juga ditinjau Kapolri. Namun sejak Selasa malam dermaga 1 akhirnya bisa dioperasikan kembali. Menurut data dari PT ASDP, memang sejak H-7 khususnya untuk arus mudik 2022 di Pelabuhan Merak, setidaknya PT ASDP sudah menyeberangkan 20.000 dan diperkirakan akan puncak arus mudik sekiranya tanggal 29-30 April. Ini masih didominasi oleh mobil pribadi pemudik. Saat ini untuk kendaraan belum ada. Nah, saat ini kapal feri dari
ke pulau pelabuhan. Ya, selamat siang pemirsa Warta Kota. Selain kemacetan dari Jakarta arah tol Cipali, kemacetan kilometer mengerak. Hari ini tepatnya saya dermaga 2 dan dermaga 3. Sebelumnya diketahui bahwa dermaga 1 pada hari Senin lalu mengalami perbaikan yang belum lama ini juga ditinjau Kapolri. Namun sejak Selasa malam dermaga 1 akhirnya bisa dioperasikan kembali. Menurut data dari PT ASDP, memang sejak H-7, khususnya untuk arus mudik 2022 di Pelabuhan Merak, setidaknya PT ASDP sudah menyeberangkan 20.000 dan diperkirakan akan puncak arus mudik sekiranya tanggal 29-30 April. Ini masih didominasi oleh mobil pribadi pemudik. Saat ini untuk kendaraan belum ada. Nah, saat ini kapal feri dari ke pulau pelabuhan. Selamat siang pemirsa Warta Kota. Selain kemacetan dari Jakarta arah tol Cipali, kemacetan kilometer mengerak.
Hari ini tepatnya saya dermaga 2 dan dermaga 3. Sebelumnya diketahui bahwa dermaga 1 pada hari Senin lalu mengalami perbaikan yang belum lama ini juga ditinjau Kapolri. Namun sejak Selasa malam dermaga 1 akhirnya bisa dioperasikan kembali. Menurut data dari PT ASDP, memang sejak H-7, khususnya untuk arus mudik 2022 di Pelabuhan Merak, setidaknya PT ASDP sudah menyeberangkan 20.000 dan diperkirakan akan puncak arus mudik sekiranya tanggal 29-30 April. Ini masih didominasi oleh mobil pribadi pemudik. Saat ini untuk kendaraan belum ada. Nah, saat ini kapal feri dari pelabuhan Selamat siang pemirsa Warta Kota. Selain kemacetan dari Jakarta arah tol Cipali, kemacetan kilometer mentok. Hari ini tepatnya saya dermaga 2 dan dermaga 3. Sebelumnya diketahui bahwa dermaga 1 pada hari Senin lalu mengalami perbaikan yang belum lama ini juga ditinjau Kapolri. Namun sejak Selasa malam dermaga 1 akhirnya bisa dioperasikan kembali. Menurut data dari PT ASDP, memang sejak H-7, khususnya untuk arus mudik 2022 di Pelabuhan Merak, setidaknya PT ASDP sudah menyeberangkan 20.000 dan diperkirakan akan puncak arus mudik sekiranya tanggal 29-30 April. Ini masih didominasi oleh mobil pribadi pemudik. Saat ini untuk kendaraan belum ada. Nah, saat ini kapal feri dari
ke pulau pelabuhan. Ya, selamat siang pemirsa Warta Kota. Selain kemacetan dari Jakarta arah tol Cipali, kemacetan kilometer mentok. Hari ini tepatnya saya dermaga 2 dan dermaga 3. Sebelumnya diketahui bahwa dermaga 1 pada hari Senin lalu mengalami perbaikan yang belum lama ini juga ditinjau Kapolri. Namun sejak Selasa malam dermaga 1 akhirnya bisa dioperasikan kembali. Menurut data dari PT ASDP, memang sejak H-7, khususnya untuk arus mudik 2022 di Pelabuhan Merak, setidaknya PT ASDP sudah menyeberangkan 20.000 dan diperkirakan akan puncak arus mudik sekiranya tanggal 29-30 April. Ini masih didominasi oleh mobil pribadi pemudik. Saat ini untuk kendaraan belum ada. Nah, saat ini kapal feri dari ke pulau pelabuhan. Selamat siang pemirsa Warta Kota. Selain kemacetan dari Jakarta arah tol Cipali, kemacetan kilometer mentok.
Saat ini tepatnya saya dermaga 2 dan dermaga 3. Sebelumnya diketahui Ya, pembaca harian Tribun Bekasi dan wartakota.lab.com disampaikan bahwa saat ini kondisi arus lintas di Jalan Jakarta Tol Cikampek sendiri memang dilakukan penutupan untuk sementara karena mengantisipasi kepadatan di Jalan Tol Jakarta Cikampek, dan di saat ini memang telah terjadi penutupan di Jalan MBS sendiri yang sehingga untuk mengurai kepadatan yang terjadi di Jalan Jakarta Cikampek di area Jakarta Cikampek sendiri. Dan sejauh ini petugas masih melakukan penutupan di sekitar Jalan Layang MBS Syekh Muhammad bin Said sendiri. Dan beginilah situasi kondisi terkini di Jalan Layang MBZ Syekh Muhammad bin Said, atau sementara memang tidak bisa dilalui sehingga kendaraan yang dari Jakarta tetap berada di jalan bawah sehingga tidak bisa masuk ke area layang tol sementara waktu. Dan sejauh ini juga ada beberapa jalur kendaraan yang dari tol lainnya pun juga tidak bisa langsung masuk karena memang di sini petugas sudah melakukan penutupan di area tol layang MBZ atau tol layang Muhammad bin Zaid. Dan sejauh ini memang terpantau arus lalu lintas atau arus tol sendiri di jalan layang tol Cikampek sendiri masih terpantau normal, khususnya di sekitar pintu masuk di Jalan Layang MBZ sendiri belum ada terlihat adanya kepadatan, namun kepadatan sendiri jadi hanya terjadi di area samping tol MBZ yang berasal dari Bekasi, Cakung Bekasi, sehingga di sini memang ada terurai kepadatan. Begitu. Ya, begini kondisinya saat ini. Ya. Ya, jadi bagi para pemudik memang saat ini terinformasikan bahwa tol layang MBZ sendiri belum bisa dilintasi karena memang kondisinya masih ditutup untuk sementara, sehingga kendaraan yang akan melaju ke MBZ atau sendiri masih berada atau melintasi jalur bawah tol layang gitu. Ya, beginilah suasana terkini di jembatan layang atau tol layang MBZ di Kota Bekasi. Sejauh ini terpantau masih ada penutupan imbas kemacetan yang ada terjadi di Karawang. Dan beginilah situasi kondisi terkini di sekitar jalan tersebut, masih terpantau normal, belum ada kemacetan yang terjadi di sekitar area jalan ini. Ya, begitulah laporan langsung dari Kota Bekasi, dari MBZ Jalan Layang MBZ Syekh Muhammad bin Said. Warta Kota melaporkan. Ya, pembaca harian Tribun
Bekasi dan wartakotalive.com disampaikan bahwa saat ini kondisi arus lalu lintas di Jalan Jakarta Tol Cikampek sendiri memang dilakukan penutupan untuk sementara karena mengantisipasi kepadatan di Jalan Tol Jakarta Cikampek, dan di saat ini memang telah terjadi penutupan di Jalan MBS sendiri yang sehingga untuk mengurai kepadatan yang terjadi di Jalan Jakarta Cikampek di area Jakarta Cikampek sendiri. Dan sejauh ini petugas masih melakukan penutupan di sekitar Jalan Layang MBS Syekh Muhammad bin Said sendiri. Dan beginilah situasi kondisi terkini di Jalan Layang MBZ Syekh Muhammad bin Said, atau sementara memang tidak bisa dilalui sehingga kendaraan yang dari Jakarta tetap berada di jalan bawah sehingga tidak bisa masuk ke area layang tol sementara waktu. Dan sejauh ini juga ada beberapa jalur kendaraan yang dari tol lainnya pun juga tidak bisa langsung masuk karena memang di sini petugas sudah melakukan penutupan di area tol layang MBZ atau tol layang Muhammad bin Zaid. Dan sejauh ini memang terpantau arus lalu lintas atau arus tol sendiri di jalan layang tol Cikampek sendiri masih terpantau normal, khususnya di sekitar pintu masuk di Jalan Layang MBZ sendiri belum ada terlihat adanya kepadatan, namun kepadatan sendiri jadi hanya terjadi di area samping tol MBZ yang berasal dari Bekasi, Cakung, Bekasi, sehingga di sini memang ada terurai kepadatan. Begitu. Ya, begini kondisinya saat ini. Ya. Ya, jadi bagi para pemudik memang saat ini terinformasikan bahwa tol layang MBZ sendiri belum bisa dilintasi karena memang kondisinya masih ditutup untuk sementara, sehingga kendaraan yang akan melaju ke MBZ atau sendiri masih berada atau melintasi jalur bawah tol layang gitu. Ya, beginilah suasana terkini di jembatan layang atau tol layang MBZ di Kota Bekasi. Sejauh ini terpantau masih ada penutupan imbas kemacetan yang ada terjadi di Karawang. Dan beginilah situasi kondisi terkini di sekitar jalan tersebut, masih terpantau normal, belum ada kemacetan yang terjadi di sekitar area jalan ini. Ya, begitulah laporan langsung dari Kota Bekasi, dari MBZ Jalan Layang MBZ Syekh Muhammad bin Said. Warta Kota melaporkan. Ya, pembaca harian Tribun Bekasi dan wartakotalive.com disampaikan bahwa saat ini kondisi arus lalu lintas di Jalan Jakarta Tol Cikampek sendiri memang dilakukan penutupan untuk sementara karena mengantisipasi kepadatan di Jalan Tol Jakarta Cikampek, dan di saat ini memang telah terjadi penutupan di Jalan MBS sendiri yang
sehingga untuk mengurai kepadatan yang terjadi di Jalan Jakarta Cikampek. Ya, selamat siang pemirsa Warta Kota. Selain kemacetan dari Jakarta arah tol Cipali, kemacetan kilometer mengenai Hari ini tepatnya saya dermaga 2 dan dermaga 3. Sebelumnya diketahui bahwa dermaga 1 pada hari Senin lalu mengalami perbaikan yang belum lama ini juga ditinjau Kapolri. Namun sejak Selasa malam dermaga 1 akhirnya bisa dioperasikan kembali. Menurut data dari PT ASDP, memang sejak H-7, khususnya untuk arus mudik 2022 di Pelabuhan Merak, setidaknya PT ASDP sudah menyeberangkan 20.000 dan diperkirakan akan puncak arus mudik sekiranya tanggal 29-30 April. Ini masih didominasi oleh mobil pribadi pemudik. Saat ini untuk kendaraan belum ada. Nah, saat ini kapal feri dari pelabuhan Ya, pembaca harian Tribun Bekasi dan wartakotalab.com disampaikan bahwa saat ini kondisi arus lalu lintas di Jalan Jakarta Tol Cikampek sendiri memang dilakukan penutupan untuk sementara karena mengantisipasi kepadatan di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Dan di saat ini memang telah terjadi penutupan di Jalan MBS sendiri yang sehingga untuk mengurai kepadatan yang terjadi di Jalan Jakarta Cikampek di area Jakarta Cikampek sendiri. Dan sejauh ini petugas masih melakukan penutupan di sekitar Jalan
layang MBS Syekh Muhammad bin Said sendiri. Dan beginilah situasi kondisi terkini di jalan layang MBZ Syekh Muhammad bin Said, atau sementara memang tidak bisa dilalui sehingga kendaraan yang dari Jakarta tetap berada di jalan bawah sehingga tidak bisa masuk ke area layang tol sementara waktu. Dan sejauh ini juga ada beberapa jalur kendaraan yang dari tol lainnya pun juga tidak bisa langsung masuk karena memang di sini petugas sudah melakukan penutupan di area tol layang MBZ atau tol layang Muhammad bin Said. Dan sejauh ini memang terpantau arus lalu lintas atau arus tol sendiri di jalan layang tol Cikampek sendiri masih terpantau normal, khususnya di sekitar pintu masuk di jalan layang MBZ sendiri belum ada terlihat adanya kepadatan, namun kepadatan sendiri jadi hanya terjadi di area samping tol MBZ yang berasal dari Bekasi, Cakung Bekasi, sehingga di sini memang ada terurai kepadatan. Begitu. Ya, begini kondisinya saat ini. Ya. Ya. Ya, jadi bagi para pemudik memang saat ini terinformasikan bahwa tol layang MBZ sendiri belum bisa dilintasi karena memang kondisinya masih ditutup untuk sementara, sehingga kendaraan yang akan melaju ke MBZ atau sendiri masih berada atau melintasi jalur bawah tol layang gitu. Ya, beginilah suasana terkini di jembatan layang atau tol layang MBZ di Kota Bekasi. Sejauh ini terpantau masih ada penutupan imbas kemacetan yang ada terjadi di Karawang. Dan beginilah situasi kondisi terkini di sekitar jalan tersebut, masih terpantau normal, belum ada kemacetan yang terjadi di sekitar area jalan ini. Ya, begitulah laporan langsung dari Kota Bekasi, dari MBZ Jalan Layang MBZ Syekh Muhammad bin Said. Warta Kota melaporkan. Selamat siang Sobat Warta Kota. Saya berada di seberang gerbang tol yang mengarah ke Cikampek Utama. Tepat di seberang saya adalah arus mudik lebaran. Dan kini terpantau padat merayap atau kendaraannya ramai yang mengarah ke Trans Jawa, di mana di sini kendaraan didominasi oleh mobil pribadi dan bus. Semua gerbang tol di Cikampek Utama ini dibuka, dan yang mengarah ke Jakarta hanya 4 GTO yang dibuka. Media tidak bisa mendekat ke gerbang pintu tol untuk mengambil gambar karena memang dari jasa
Yang mengarah ke Jakarta juga banyak kendaraan-kendaraan bus. Ya, pembaca harian Tribun Bekasi dan wartakotalive.com disampaikan bahwa saat ini kondisi arus lalu lintas di Jalan Jakarta Tol Cikampek sendiri memang dilakukan penutupan untuk sementara karena mengantisipasi kepadatan di Jalan Tol Jakarta Cikampek, dan di saat ini memang telah terjadi penutupan di Jalan MBS sendiri yang sehingga untuk mengurai kepadatan yang terjadi di Jalan Jakarta Cikampek di area Jakarta Cikampek sendiri. Dan sejauh ini petugas masih melakukan penutupan di sekitar Jalan Layang MBS Syekh Muhammad bin Said sendiri. Dan beginilah situasi kondisi terkini di Jalan Layang MBZ Syekh Muhammad bin Said, atau sementara memang tidak bisa dilalui sehingga kendaraan yang dari Jakarta tetap berada di jalan bawah sehingga tidak bisa masuk ke area layang tol sementara waktu. Dan sejauh ini juga ada beberapa jalur kendaraan yang dari tol lainnya pun juga tidak bisa langsung masuk karena memang di sini petugas sudah melakukan penutupan di area tol layang MBZ atau tol layang Muhammad bin Zaid. Dan sejauh ini memang terpantau arus lalu lintas atau arus tol sendiri di jalan layang tol Cikampek sendiri masih terpantau normal, khususnya di sekitar pintu masuk di Jalan Layang MBZ sendiri belum ada terlihat adanya kepadatan, namun kepadatan sendiri jadi hanya terjadi di area samping tol MBZ yang berasal dari Bekasi, Cakung Bekasi, sehingga di sini memang ada terurai kepadatan. Begitu. Ya, begini kondisinya saat ini. Ya. Ya, jadi bagi para pemudik memang saat ini terinformasikan bahwa tol layang MBZ sendiri belum bisa dilintasi karena memang kondisinya masih ditutup untuk sementara, sehingga kendaraan yang akan melaju ke MBZ atau sendiri masih berada atau melintasi jalur bawah tol layang gitu. Ya, beginilah suasana terkini di jembatan layang atau tol layang MBZ di Kota Bekasi. Sejauh ini terpantau masih ada penutupan imbas kemacetan yang ada terjadi di Karawang. Dan beginilah situasi kondisi terkini di sekitar jalan tersebut, masih terpantau normal, belum ada kemacetan yang terjadi di sekitar area jalan ini. Ya, begitulah laporan langsung dari Kota Bekasi, dari MBZ Jalan Layang MBZ Syekh Muhammad bin Said. Warta Kota melaporkan. Ya, selamat siang pemirsa Warta Kota. Selain kemacetan dari Jakarta arah tol Cipali, kemacetan kilometer Mangta.
tepatnya saya dermaga 2 dan dermaga 3. Sebelumnya diketahui bahwa dermaga 1 pada hari Senin lalu mengalami perbaikan yang belum lama ini juga ditinjau Kapolri. Namun sejak Selasa malam dermaga 1 akhirnya bisa dioperasikan kembali. Menurut data dari PT ASDP, memang sejak H-7 khususnya untuk arus mudik 2022 di Pelabuhan Merak, setidaknya PT ASDP sudah menyeberangkan 20.000 dan diperkirakan akan puncak arus mudik sekiranya tanggal 29-30 April. Ini masih didominasi oleh mobil pribadi pemudik. Saat ini untuk kendaraan belum ada. Nah, saat ini kapal feri dari pelabuhan Ya, pembaca harian Tribun Bekasi dan wartakotalive.com disampaikan bahwa saat ini kondisi arus lalu lintas di Jalan Jakarta Tol Cikampek sendiri memang dilakukan penutupan untuk sementara karena mengantisipasi kepadatan di Jalan Tol Jakarta Cikampek, dan di saat ini memang telah terjadi penutupan di Jalan MBS sendiri yang sehingga untuk mengurai kepadatan yang terjadi di Jalan Jakarta Cikampek di area Jakarta Cikampek sendiri. Dan sejauh ini petugas masih melakukan penutupan di sekitar Jalan Layang MBS Syekh Muhammad bin Said sendiri. Dan beginilah situasi kondisi terkini di Jalan Layang MBZ Syekh Muhammad bin Said, atau sementara memang tidak bisa dilalui sehingga kendaraan yang dari Jakarta tetap berada di jalan bawah sehingga tidak bisa masuk ke area layang tol sementara waktu. Dan sejauh ini juga ada beberapa jalur kendaraan yang dari tol lainnya pun juga tidak bisa langsung masuk karena memang di sini petugas sudah melakukan penutupan di area tol layang MBZ atau tol layang Muhammad bin Zaid. Dan sejauh ini memang terpantau arus lalu lintas atau arus tol sendiri di jalan layang tol Cikampek sendiri masih terpantau normal, khususnya di sekitar pintu masuk di Jalan Layang MBZ sendiri belum ada terlihat adanya kepadatan, namun kepadatan sendiri jadi hanya terjadi di area samping tol MBZ yang berasal dari Bekasi, Cakung, Bekasi, sehingga di sini memang ada terurai kepadatan. Begitu. Ya, begini kondisinya saat ini. Ya. Ya, jadi bagi para pemudik memang saat ini terinformasikan bahwa tol layang MBZ sendiri belum bisa dilintasi karena memang kondisinya masih ditutup untuk sementara, sehingga kendaraan yang akan melaju ke MBZ atau sendiri masih berada atau melintasi jalur bawah tol layang gitu. Ya, beginilah suasana terkini di jembatan layang atau tol layang MBZ di Kota Bekasi.
sejauh ini terpantau masih ada penutupan imbas kemacetan yang ada terjadi di Karawang. Dan beginilah situasi kondisi terkini di sekitar jalan tersebut, masih terpantau normal, belum ada kemacetan yang terjadi di sekitar area jalan ini. Ya, begitulah laporan langsung dari Kota Bekasi, dari MBZ Jalan Layang MBZ Syekh Muhammad bin Said, Warta Kota melaporkan. Selamat siang Sobat Warta Kota. Saya berada di seberang gerbang tol yang mengarah ke Cikampek Utama. Tepat di seberang saya adalah arus mudik Lebaran, dan kini terpantau padat merayap atau kendaraannya ramai yang mengarah ke Trans Jawa, di mana di sini kendaraan didominasi oleh mobil pribadi dan bus. Semua gerbang tol di Cikampek Utama ini dibuka, dan yang mengarah ke Jakarta hanya 4 GTO yang dibuka. Media tidak bisa mendekat ke gerbang pintu tol untuk mengambil gambar karena memang dari jasa yang mengarah ke Jakarta juga banyak kendaraan-kendaraan bus. Ya, pembaca harian Tribun Bekasi dan wartakota.lab.com disampaikan bahwa saat ini kondisi arus lintas di Jalan Jakarta Tol Cikampek sendiri memang dilakukan penutupan untuk sementara karena mengantisipasi kepadatan di Jalan Tol Jakarta Cikampek, dan di saat ini memang telah terjadi penutupan di Jalan MBS sendiri, yang sehingga untuk mengurai kepadatan yang terjadi di Jalan Jakarta Cikampek di area Jakarta Cikampek sendiri. Dan sejauh ini petugas masih melakukan penutupan di sekitar Jalan Layang MBS Syekh Muhammad bin Said sendiri. Dan beginilah situasi kondisi terkini di Jalan Layang MBZ Syekh Muhammad bin Said, atau sementara memang tidak bisa dilalui sehingga kendaraan yang dari Jakarta tetap berada di jalan bawah sehingga tidak bisa masuk ke area layang tol sementara waktu. Dan sejauh ini juga ada beberapa jalur kendaraan yang dari tol lainnya pun juga
tidak bisa langsung masuk karena memang di sini petugas sudah melakukan penutupan di area tol layang MBZ atau tol layang Muhammad bin Zaid. Dan sejauh ini memang terpantau arus lalu lintas atau arus tol sendiri di jalan layang tol Cikampek sendiri masih terpantau normal, khususnya di sekitar pintu masuk di jalan layang MBZ sendiri belum ada terlihat adanya kepadatan, namun kepadatan sendiri jadi hanya terjadi di area samping tol MBZ yang berasal dari Bekasi, Cakung, Bekasi, sehingga di sini memang ada terurai kepadatan. Begitu. Ya, begini kondisinya saat ini. Ya. Ya. Ya, jadi bagi para pemudik memang saat ini terinformasikan bahwa tol layang MBZ sendiri belum bisa dilintasi karena memang kondisinya masih ditutup untuk sementara, sehingga kendaraan yang akan melaju ke MBZ atau sendiri masih berada atau melintasi jalur bawah tol layang begitu. Ya, beginilah suasana terkini di jembatan layang atau tol layang MBZ di Kota Bekasi. Sejauh ini terpantau masih ada penutupan imbas kemacetan yang ada terjadi di Karawang. Dan beginilah situasi kondisi terkini di sekitar jalan tersebut, masih terpantau normal, belum ada kemacetan yang terjadi di sekitar area jalan ini. Ya, begitulah laporan langsung dari Kota Bekasi, dari MBZ Jalan Layang MBZ Syekh Muhammad bin Zaid. Warta Kota melaporkan. Ya, selamat siang pemirsa Warta Kota. Selain kemacetan dari Jakarta arah tol Cipali, kemacetan kilometer mengena Ini tepatnya saya dermaga 2 dan dermaga 3. Sebelumnya diketahui bahwa dermaga 1 pada hari Senin lalu mengalami perbaikan yang belum lama ini juga ditinjau Kapolri,
Namun sejak Selasa malam dermaga 1 akhirnya bisa dioperasikan kembali. Menurut data dari PT ASDP, memang sejak H-7 khususnya untuk arus mudik 2022 di Pelabuhan Merak, setidaknya PT ASDP sudah menyeberangkan 20.000 dan diperkirakan akan puncak arus mudik sekiranya tanggal 29-30 April. Ini masih didominasi oleh mobil pribadi pemudik. Saat ini untuk kendaraan belum ada. Nah, saat ini kapal feri dari pelabuhan Ya, pembaca harian Tribun Bekasi dan wartakotalive.com disampaikan bahwa saat ini kondisi arus lintas di Jalan Jakarta Tol Cikampek sendiri memang dilakukan penutupan untuk sementara karena mengantisipasi kepadatan di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Dan di saat ini memang telah terjadi penutupan di Jalan MBS sendiri, yang sehingga untuk mengurai kepadatan yang terjadi di Jalan Jakarta Cikampek di area Jakarta Cikampek sendiri. Dan sejauh ini petugas masih melakukan penutupan di sekitar Jalan Layang MBS Syekh Muhammad bin Said sendiri. Dan beginilah situasi kondisi terkini di Jalan Layang MBZ Syekh Muhammad bin Said, atau sementara memang tidak bisa dilalui sehingga kendaraan yang dari Jakarta tetap berada di jalan bawah sehingga tidak bisa masuk ke area layang tol sementara waktu. Dan sejauh ini juga ada beberapa jalur kendaraan yang dari tol lainnya pun juga tidak bisa langsung masuk karena memang di sini petugas sudah melakukan penutupan di area tol layang MBZ atau tol layang Muhammad bin Zaid. Dan sejauh ini memang terpantau arus lalu lintas atau arus tol sendiri di jalan layang tol Cikampek sendiri masih terpantau normal, khususnya di sekitar pintu masuk di Jalan Layang MBZ sendiri belum ada terlihat adanya kepadatan. Namun kepadatan sendiri jadi hanya terjadi di area samping tol MBZ yang berasal dari Bekasi, Cakung, Bekasi, sehingga di sini memang ada terurai kepadatan. Begitu. Ya, begini kondisinya saat ini. Ya. Ya, jadi bagi para pemudik memang saat ini terinformasikan bahwa tol layang MBZ sendiri belum bisa dilintasi karena memang kondisinya masih ditutup untuk sementara, sehingga kendaraan yang akan melaju ke MBZ atau sendiri masih berada atau melintasi jalur bawah tol layang gitu. Ya, beginilah suasana terkini di jembatan layang atau tol layang MBZ di Kota Bekasi. Sejauh ini terpantau masih ada penutupan imbas kemacetan yang ada terjadi di Karawang. Dan beginilah situasi kondisi terkini di sekitar jalan tersebut, masih terpantau normal, belum ada kemacetan yang terjadi
laporan langsung dari Kota Bekasi, dari MBZ Jalan Layang MBZ Syekh Muhammad bin Said, Warta Kota melaporkan. Selamat siang Sobat Warta Kota. Saya berada di seberang gerbang tol yang mengarah ke Cikampek Utama. Tepat di seberang saya adalah arus mudik Lebaran, dan kini terpantau padat merayap atau kendaraannya ramai yang mengarah ke Trans Jawa, di mana di sini kendaraan didominasi oleh mobil pribadi dan bus. Semua gerbang tol di Cikampek Utama ini dibuka, dan yang mengarah ke Jakarta hanya 4 GTO yang dibuka. Awak media tidak bisa mendekat ke gerbang pintu tol untuk mengambil gambar karena memang dari jasa yang mengarah ke Jakarta juga banyak kendaraan-kendaraan bus. Ya, pembaca harian Tribun Bekasi dan wartakotalive.com disampaikan bahwa saat ini kondisi arus lalu lintas di Jalan Jakarta Tol Cikampek sendiri memang dilakukan penutupan untuk sementara karena mengantisipasi kepadatan di Jalan Tol Jakarta Cikampek, dan di saat ini memang telah terjadi penutupan di Jalan MBS sendiri, yang sehingga untuk mengurai kepadatan yang terjadi di Jalan Jakarta Cikampek di area Jakarta Cikampek sendiri. Dan sejauh ini petugas masih melakukan penutupan di sekitar Jalan Layang MBS Syekh Muhammad bin Said sendiri. Dan beginilah situasi kondisi terkini di Jalan Layang MBZ Syekh Muhammad bin Said, atau sementara memang tidak bisa dilalui sehingga kendaraan yang dari Jakarta tetap berada di jalan bawah sehingga tidak bisa masuk ke area layang tol sementara waktu. Dan sejauh ini juga ada beberapa jalur kendaraan yang dari tol lainnya pun juga tidak bisa langsung masuk karena memang di sini petugas sudah melakukan penutupan di area tol layang MBZ atau tol layang Muhammad bin Said. Dan sejauh ini memang terpantau arus lalu lintas atau arus tol sendiri di jalan layang tol Cikampek sendiri masih terpantau normal, khususnya di sekitar pintu masuk di Jalan Layang MBZ sendiri belum ada terlihat adanya kepadatan, namun kepadatan sendiri jadi hanya terjadi di area samping tol MBZ yang berasal dari Bekasi.
Cakung Bekasi, sehingga di sini memang ada terurai kepadatan. Begitu. Ya, begini kondisinya saat ini. Ya. Ya. Ya, jadi bagi para pemudik memang saat ini terinformasikan bahwa tol layang MBZ sendiri belum bisa dilintasi karena memang kondisinya masih ditutup untuk sementara, sehingga kendaraan yang akan melaju ke MBZ atau sendiri masih berada atau melintasi jalur bawah tol layang begitu. Ya, beginilah suasana terkini di jembatan layang atau tol layang MBZ di Kota Bekasi. Sejauh ini terpantau masih ada penutupan imbas kemacetan yang ada terjadi di Karawang. Dan beginilah situasi kondisi terkini di sekitar jalan tersebut, masih terpantau normal, belum ada kemacetan yang terjadi di sekitar area jalan ini. Ya, begitulah laporan langsung dari Kota Bekasi, dari MBZ Jalan Layang MBZ Syekh Muhammad bin Said, Warta Kota melaporkan. Ya, selamat siang pemirsa Warta Kota. Selain kemacetan dari Jakarta arah tol Cipali, kemacetan kilometer mentok. Hari ini tepatnya saya dermaga 2 dan dermaga 3. Sebelumnya diketahui bahwa dermaga 1 pada hari Senin lalu mengalami perbaikan yang belum lama ini juga ditinjau Kapolri. Namun sejak Selasa malam dermaga 1 akhirnya bisa dioperasikan kembali. Menurut data dari PT ASDP, memang sejak H-7, khususnya untuk arus mudik 2022 di Pelabuhan Merak, setidaknya PT ASDP sudah menyeberangkan 20.000 dan diperkirakan akan puncak arus mudik sekiranya tanggal
29-30 April. Ini masih didominasi oleh mobil pribadi pemudik. Saat ini untuk kendaraan belum ada. Nah, saat ini kapal feri dari pelabuhan Ya, pembaca harian Tribun Bekasi dan wartakotalive.com disampaikan bahwa saat ini kondisi arus lalu lintas di Jalan Jakarta Tol Cikampek sendiri memang dilakukan penutupan untuk sementara karena mengantisipasi kepadatan di Jalan Tol Jakarta Cikampek, dan di saat ini memang telah terjadi penutupan di Jalan MBS sendiri yang sehingga untuk mengurai kepadatan yang terjadi di Jalan Jakarta Cikampek di area Jakarta Cikampek sendiri. Dan sejauh ini petugas masih melakukan penutupan di sekitar Jalan Layang MBS Syekh Muhammad bin Said sendiri. Dan beginilah situasi kondisi terkini di Jalan Layang MBZ Syekh Muhammad bin Said, atau sementara memang tidak bisa dilalui sehingga kendaraan yang dari Jakarta tetap berada di jalan bawah sehingga tidak bisa masuk ke area layang tol sementara waktu. Dan sejauh ini juga ada beberapa jalur kendaraan yang dari tol lainnya pun juga tidak bisa langsung masuk karena memang di sini petugas sudah melakukan penutupan di area tol layang MBZ atau tol layang Muhammad bin Said. Dan sejauh ini memang terpantau arus lalu lintas atau arus tol sendiri di jalan layang tol Cikampek sendiri masih terpantau normal, khususnya di sekitar pintu masuk di Jalan Layang MBZ sendiri belum ada terlihat adanya kepadatan, namun kepadatan sendiri jadi hanya terjadi di area samping tol MBZ yang berasal dari Bekasi, Cakung, Bekasi, sehingga di sini memang ada terurai kepadatan. Begitu. Ya, begini kondisinya saat ini. Ya. Ya, jadi bagi para pemudik memang saat ini terinformasikan bahwa tol pembaca harian Tribun Bekasi dan wartakotalive.com disampaikan bahwa saat ini kondisi arus lalu lintas di Jalan Jakarta Tol Cikampek sendiri memang dilakukan penutupan untuk sementara karena mengantisipasi kepadatan di Jalan Tol Jakarta Cikampek, dan di saat ini memang telah terjadi penutupan di Jalan MBS sendiri yang sehingga untuk mengurai kepadatan yang terjadi di Jalan Jakarta Cikampek di area Jakarta Cikampek sendiri. Dan sejauh ini petugas masih melakukan penutupan di sekitar Jalan Layang MBS Syekh Muhammad bin Said sendiri. Dan beginilah situasi kondisi terkini di Jalan
layang MBZ Syekh Muhammad bin Zayed atau sementara memang tidak bisa dilalui, sehingga kendaraan yang dari Jakarta tetap berada di jalan bawah sehingga tidak bisa masuk ke area layang tol sementara waktu. Dan sejauh ini juga ada beberapa jalur kendaraan yang dari tol lainnya pun juga tidak bisa langsung masuk karena memang di sini petugas sudah melakukan penutupan di area tol layang MBZ atau tol layang Muhammad bin Zayed. Dan sejauh ini memang terpantau arus lalu lintas atau arus tol sendiri di jalan layang tol Cikampek sendiri masih terpantau normal, khususnya di sekitar pintu masuk di jalan layang MBZ sendiri belum ada terlihat adanya kepadatan, namun kepadatan sendiri jadi hanya terjadi di area samping tol MBZ yang berasal dari Bekasi, Cakung, Bekasi, sehingga di sini memang ada terurai kepadatan. Begitu. Ya, begini kondisinya saat ini. Ya. Ya. Ya, jadi bagi para pemudik memang saat ini terinformasikan bahwa tol layang MBZ sendiri belum bisa dilintasi karena memang kondisinya masih ditutup untuk sementara, sehingga kendaraan yang akan melaju ke MBZ atau sendiri masih berada atau melintasi jalur bawah. Ya, selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Alfarizi Aji Fadilah, wartawan tribunnews.com. Saat ini saya sedang berada di atas puncak kilometer 57 dengan latar 360 derajat di atas sini. Tampak beberapa kendaraan mulai memadati areal Masjid At-Taubah atau masjid, salah satunya masjid di rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek. Tampak suasana di SPBU kecil masih cukup sepi dan hanya ada beberapa mobil saya yang sedang mengisi bahan bakar. Dan di bagian gerai-gerai makanan cepat saji terparkir beberapa kendaraan. Kontras sekali dengan kawasan SPBU besar. Memang areal SPBU besar ini memiliki luasan yang cukup besar dibandingkan dengan SPBU kecil karena dapat menampung beberapa bus yang ingin mengisi bahan bakar kendaraan. Sampai siang ini kondisi rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek masih cukup ramai dan belum terjadi pemadatan yang signifikan untuk di bagian-bagian pengisian bahan bakar. Hanya ada penumpukan di bagian sekitar areal masjid saja. Tampak hampir ada 10 lebih bus yang terparkir di kawasan rest area kilometer 57 ini karena memang saat ini memasuki waktu ibadah salat zuhur untuk yang beragama muslim. Kita bergeser ke arah tol Jakarta menuju Cikampek.
kendaraan masih cukup lengang dan masih tergolong lancar untuk sejauh ini. Beberapa kendaraan angkutan seperti bus maupun truk masih terlihat, walaupun tetap didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi. Diinformasikan untuk Tribuners yang baru bergabung, saat ini saya sedang berada di kilometer 50 di rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek. Terlihat ini juga ada baru sekali bus angkutan milik Tentara Angkatan Darat baru berangkat dari istirahatnya di rest area kilometer 57. Sebagian besar bus yang terparkir juga merupakan bus angkutan lebaran. Ya, selamat siang pemirsa Warta Kota. Selain kemacetan dari Jakarta arah tol Cipali, kemacetan kilometer maka Kali ini tepatnya saya dermaga 2 dan dermaga 3. Sebelumnya diketahui bahwa dermaga 1 pada hari Senin lalu mengalami perbaikan yang belum lama ini juga ditinjau Kapolri. Namun sejak Selasa malam dermaga 1 akhirnya bisa dioperasikan kembali. Menurut data dari PT ASDP, memang sejak H-7, khususnya untuk arus mudik 2022 di Pelabuhan Merak, setidaknya PT ASDP sudah menyeberangkan 20.000 dan diperkirakan akan puncak arus mudik sekiranya tanggal 29-30 April. Ini masih didominasi oleh mobil pribadi pemudik. Saat ini untuk kendaraan belum ada. Nah, saat ini kapal feri dari
ke pulau pelabuhan. Ya, selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Alfarizi Haji Fadilah, wartawan tribunnews.com. Saat ini saya sedang berada di atas puncak kilometer 57 dengan latar 360 derajat di atas sini. Tampak beberapa kendaraan mulai memadati areal Masjid At-Taubah atau masjid, salah satunya masjid di rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek. Tampak suasana di SPBU kecil masih cukup sepi dan hanya ada beberapa mobil saya yang sedang mengisi bahan bakar. Dan di bagian gerai-gerai makanan cepat saji terparkir beberapa kendaraan. Kontras sekali dengan kawasan SPBU besar. Memang areal SPBU besar ini memiliki luasan yang cukup besar dibandingkan dengan SPBU kecil karena dapat menampung beberapa bus yang ingin mengisi bahan bakar kendaraan. Sampai siang ini kondisi rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek masih cukup ramai dan belum terjadi pemadatan yang signifikan untuk di bagian-bagian pengisian bahan bakar. Hanya ada penumpukan di bagian sekitar areal masjid saja. Tampak hampir ada 10 lebih bus yang terparkir di kawasan rest area kilometer 57 ini karena memang saat ini memasuki waktu ibadah salat zuhur untuk yang beragama muslim. Kita bergeser ke arah tol Jakarta menuju Cikampek. Kendaraan masih cukup lengang dan masih tergolong lancar untuk sejauh ini. Beberapa kendaraan angkutan seperti bus maupun truk masih terlihat, walaupun tetap didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi. Diinformasikan untuk Tribuners yang baru bergabung, saat ini saya sedang berada di kilometer 50 di rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek. Terlihat ini juga ada baru sekali bus angkutan milik Tentara Angkatan Darat baru berangkat dari istirahatnya di rest area kilometer 57. Sebagian besar bus yang terparkir juga merupakan bus angkutan lebaran. Belum ada penumpukan di areal SPBU kecil, tempat mengisi kendaraan-kendaraan pribadi.
SPBU kecil ini hanya menerima kendaraan dengan yang ingin mengisi Pertamax Turbo ataupun Pertalite. Dan untuk SPBU besar hanya untuk menyediakan jenis diesel atau biosolar. Di rest area kilometer 57 juga memiliki dua kantung pengisian Pertamax atau Pertasop. Itu ada dua jenis di bagian SPBU besar. Jadi bagi tribuners yang ingin mengisi Pertamax di rest area kilometer 57, Anda dapat mengisi di Pertasop untuk menghindari kemacetan yang terjadi saat mengisi di SPBU kecil. Tampak beberapa mobil kendaraan pribadi sedang terparkir di depan gerai-gerai penjual makanan yang beristirahat, dan sebagian besar masih terparkir di areal Masjid At-Taubah atau satu-satunya masjid di rest area kilometer 57 ini. Sekian Tribuners, terima kasih telah bergabung. Sampai berjumpa lagi dengan saya Alfarizia Jifadillah pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Ya, pembaca harian Tribun Bekasi dan wartakotalive.com disampaikan bahwa saat ini kondisi arus lalu lintas di Jalan Jakarta Tol Cikampek sendiri memang dilakukan penutupan untuk sementara karena mengantisipasi kepadatan di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Dan di saat ini memang telah terjadi penutupan di Jalan MBS sendiri, yang sehingga untuk mengurai kepadatan yang terjadi di Jalan Jakarta Cikampek di area Jakarta Cikampek sendiri. Dan sejauh ini petugas masih melakukan penutupan di sekitar Jalan Layang MBS Syekh Muhammad bin Said sendiri. Dan beginilah situasi kondisi terkini di Jalan Layang MBZ Syekh Muhammad bin Said, atau sementara memang tidak bisa dilalui sehingga kendaraan yang dari Jakarta tetap berada di jalan bawah sehingga tidak bisa masuk ke area layang tol sementara waktu. Dan sejauh ini juga ada beberapa jalur kendaraan yang dari tol lainnya pun juga tidak bisa langsung masuk karena memang di sini petugas sudah melakukan penutupan di area tol layang MBZ atau tol layang Muhammad bin Zaid. Dan sejauh ini memang terpantau arus lalu lintas atau arus tol sendiri di jalan layang tol Cikampek sendiri masih terpantau normal, khususnya di sekitar pintu masuk di jalan layang MBZ sendiri belum ada terlihat adanya kepadatan, namun kepadatan sendiri jadi hanya terjadi di area samping tol MBZ yang berasal dari Bekasi, Cakung Bekasi, sehingga di sini memang ada terurai kepadatan. Begitu. Ya, begini kondisinya saat ini.
Ya, jadi bagi para pemudik memang saat ini terinformasikan bahwa tol layang MBZ sendiri belum bisa dilintasi karena memang kondisinya masih ditutup untuk sementara, sehingga kendaraan yang akan melaju ke MBZ atau sendiri masih berada atau melintasi jalur bawah tol layang gitu. Ya, beginilah suasana terkini di jembatan layang atau tol layang MBZ di Kota Bekasi. Sejauh ini terpantau masih ada penutupan imbas kemacetan yang ada terjadi di Karawang. Dan beginilah situasi kondisi terkini di sekitar jalan tersebut, masih terpantau normal, belum ada kemacetan yang terjadi di sekitar area jalan ini. Ya, begitulah laporan langsung dari Kota Bekasi, dari MBZ Jalan Layang MBZ Syekh Muhammad bin Said, Warta Kota melaporkan. Ya, pembaca harian Tribun Bekasi dan wartakota.lab.com disampaikan bahwa saat ini kondisi arus lalu lintas di Jalan Jakarta Tol Cikampek sendiri memang dilakukan penutupan untuk sementara karena mengantisipasi kepadatan di Jalan Tol Jakarta Cikampek, dan di saat ini memang telah terjadi penutupan di Jalan MBS sendiri, yang sehingga untuk mengurai kepadatan yang terjadi di Jalan Jakarta Cikampek di area Jakarta Cikampek sendiri. Dan sejauh ini petugas masih melakukan penutupan di sekitar Jalan Layang MBS Syekh Muhammad bin Said sendiri. Dan beginilah situasi kondisi terkini di Jalan Layang MBZ Syekh Muhammad bin Said, atau sementara memang tidak bisa dilalui, sehingga kendaraan yang dari Jakarta tetap berada di jalan bawah, sehingga tidak bisa masuk ke area layang tol sementara waktu. Dan sejauh ini juga ada beberapa jalur kendaraan yang dari tol lainnya pun juga tidak bisa langsung masuk karena memang di sini petugas sudah melakukan penutupan di area tol layang MBZ atau tol layang Muhammad bin Zaid. Dan sejauh ini memang terpantau arus lalu lintas atau arus tol sendiri di jalan layang tol Cikampek sendiri masih terpantau normal, khususnya di sekitar pintu masuk di Jalan Layang MBZ sendiri belum ada terlihat adanya kepadatan, namun kepadatan sendiri jadi hanya terjadi di area samping tol MBZ yang berasal dari Bekasi, Cakung Bekasi, sehingga di sini memang ada terurai kepadatan. Begitu. Ya, begini kondisinya saat ini. Ya. Ya, jadi bagi para pemudik memang saat ini terinformasikan bahwa tol layang MBZ sendiri belum bisa dilintasi karena memang kondisinya masih ditutup untuk sementara, sehingga kendaraan yang akan melaju ke MBZ atau sendiri masih berada atau melintasi jalur bawah tol layang gitu. Ya, beginilah suasana terkini di jembatan layang atau
tol layang MBZ di Kota Bekasi. Sejauh ini terpantau masih ada penutupan imbas kemacetan yang ada terjadi di Karawang. Dan beginilah situasi kondisi terkini di sekitar jalan tersebut, masih terpantau normal, belum ada kemacetan yang terjadi di sekitar area jalan ini. Ya, begitulah laporan langsung dari Kota Bekasi, dari MBZ Jalan Layang MBZ Syekh Muhammad bin Said, Warta Kota melaporkan. Selamat siang Sobat Warta Kota. Saya berada di seberang gerbang tol yang mengarah ke Cikampek Utama. Tepat di seberang saya adalah arus mudik lebaran. Dan kini terpantau kini terpantau padat merayap atau kendaraannya ramai yang mengarah ke Trans Jawa, di mana di sini kendaraan didominasi oleh mobil pribadi dan bus. Semua gerbang tol di Cikampek Utama ini dibuka, dan yang mengarah ke Jakarta hanya 4 GTO yang dibuka. Media tidak bisa mendekat ke gerbang pintu tol untuk mengambil gambar karena memang dari jasa yang mengarah ke Jakarta juga banyak kendaraan-kendaraan bus. Ya, selamat siang pemirsa Warta Kota. Selain kemacetan dari Jakarta arah tol Cipali, kemacetan kilometer maka
Ini tepatnya saya dermaga 2 dan dermaga 3. Sebelumnya diketahui bahwa dermaga 1 pada hari Senin lalu mengalami perbaikan yang belum lama ini juga ditinjau Kapolri. Namun sejak Selasa malam dermaga 1 akhirnya bisa dioperasikan kembali. Menurut data dari PT ASDP, memang sejak H-7, khususnya untuk arus mudik 2022 di Pelabuhan Merak, setidaknya PT ASDP sudah menyeberangkan 20.000 dan diperkirakan akan puncak arus mudik sekiranya tanggal 29-30 April. Ini masih didominasi oleh mobil pribadi pemudik. Saat ini untuk kendaraan belum ada. Nah, saat ini kapal feri dari pelabuhan Ya, selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Alfarizi Haji Fadilah, wartawan tribunnews.com. Saat ini saya sedang berada di atas puncak kilometer 57 dengan latar 360 derajat di atas sini. Tampak beberapa kendaraan mulai memadati areal Masjid At-Taubah atau masjid, salah satunya masjid di rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek. Tampak suasana di SPBU kecil masih cukup sepi dan hanya ada beberapa mobil saja yang sedang mengisi bahan bakar. Dan di bagian gerai-gerai makanan cepat saji terparkir beberapa kendaraan. Kontras sekali dengan kawasan SPBU besar. Memang areal SPBU besar ini memiliki luasan yang cukup besar dibandingkan dengan SPBU kecil karena dapat menampung beberapa bus yang ingin mengisi bahan bakar kendaraan. Sampai siang ini kondisi rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek masih cukup ramai dan belum terjadi pemadatan yang signifikan untuk di bagian-bagian pengisian bahan bakar. Hanya ada penumpukan di bagian sekitar areal masjid saja. Tampak hampir ada 10 lebih bus yang terparkir di kawasan rest area kilometer 57 ini karena memang saat ini memasuki waktu ibadah salat zuhur untuk yang beragama muslim. Kita bergeser ke arah tol Jakarta menuju Cikampek. Kendaraan masih cukup lengang dan masih tergolong lancar untuk sejauh ini. Beberapa kendaraan angkutan seperti bus maupun truk masih terlihat, walaupun tetap didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi.
Diinformasikan untuk Tribuners yang baru bergabung, saat ini saya sedang berada di kilometer 50 di rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek. Terlihat ini juga ada baru sekali bus angkutan milik Tentara Angkatan Darat baru berangkat dari istirahatnya di rest area kilometer 57. Sebagian besar bus yang terparkir juga merupakan bus angkutan lebaran. Belum ada penumpukan di area SPBU kecil, tempat mengisi kendaraan-kendaraan pribadi. SPBU kecil ini hanya menerima kendaraan dengan yang ingin mengisi Pertamax Turbo ataupun Pertalite. Dan untuk SPBU besar hanya untuk menyediakan jenis diesel atau biosolar. Di rest area kilometer 57 juga memiliki dua kantung pengisian Pertamax atau Pertasop. Itu ada dua jenis di bagian SPBU besar. Jadi bagi Tribuners yang ingin mengisi Pertamax di rest area kilometer 57, Anda dapat mengisi di Pertasop untuk menghindari kemacetan yang terjadi saat mengisi di SPBU kecil. Tampak beberapa mobil kendaraan pribadi sedang terparkir di depan gerai-gerai penjual makanan yang beristirahat, dan sebagian besar masih terparkir di areal Masjid At-Taubah atau satu-satunya masjid di rest area kilometer 57 ini. Sekian Tribuners, terima kasih telah bergabung. Sampai berjumpa lagi dengan saya Alfarizia Jipadila pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Ya, pembaca harian Tribun Bekasi dan wartakotalive.com disampaikan bahwa saat ini kondisi arus lalu lintas di Jalan Jakarta Tol Cikampek sendiri memang dilakukan penutupan untuk sementara karena mengantisipasi kepadatan di Jalan Tol Jakarta Cikampek, dan di saat ini memang telah terjadi penutupan di Jalan MBS sendiri, yang sehingga untuk mengurai kepadatan yang terjadi di Jalan Jakarta Cikampek di area Jakarta Cikampek sendiri. Dan sejauh ini petugas masih melakukan penutupan di sekitar Jalan Layang MBS Syekh Muhammad bin Said sendiri. Dan beginilah situasi kondisi terkini di Jalan
layang MBZ Syekh Muhammad bin Zayed atau sementara memang tidak bisa dilalui sehingga kendaraan yang dari Jakarta tetap berada di jalan bawah sehingga tidak bisa masuk ke area layang tol sementara waktu. Dan sejauh ini juga ada beberapa jalur kendaraan yang dari tol lainnya pun juga tidak bisa langsung masuk karena memang di sini petugas sudah melakukan penutupan di area tol layang MBZ atau tol layang Muhammad bin Zayed. Dan sejauh ini memang terpantau arus lalu lintas atau arus tol sendiri di jalan layang tol Cikampek sendiri masih terpantau normal, khususnya di sekitar pintu masuk di jalan layang MBZ sendiri belum ada terlihat adanya kepadatan, namun kepadatan sendiri jadi hanya terjadi di area samping tol MBZ yang berasal dari Bekasi, Cakung, Bekasi, sehingga di sini memang ada terurai kepadatan. Begitu. Ya, begini kondisinya saat ini. Ya. Ya. Ya, jadi bagi para pemudik memang saat ini terinformasikan bahwa tol layang MBZ sendiri belum bisa dilintasi karena memang kondisinya masih ditutup untuk sementara, sehingga kendaraan yang akan melaju ke MBZ atau sendiri masih berada atau melintasi jalur bawah tol layang gitu. Ya, beginilah suasana terkini di jembatan layang atau tol layang MBZ di Kota Bekasi. Sejauh ini terpantau masih ada penutupan imbas kemacetan yang ada terjadi di Karawang. Dan beginilah situasi kondisi terkini di sekitar jalan tersebut, masih terpantau normal, belum ada kemacetan yang terjadi di sekitar area jalan ini. Ya, begitulah laporan langsung dari Kota Bekasi, dari MBZ Jalan Layang MBZ Syekh Muhammad bin Zayed. Warta Kota melaporkan. Ya, pembaca harian Tribun Bekasi dan wartakotalive.com disampaikan bahwa saat ini kondisi arus lalu lintas di Jalan Jakarta Tol Cikampek sendiri memang dilakukan penutupan untuk sementara karena mengantisipasi kepadatan di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Dan di saat ini memang telah terjadi penutupan di Jalan MBS sendiri, yang sehingga untuk mengurai kepadatan yang terjadi di Jalan Jakarta Cikampek di area Jakarta Cikampek sendiri. Dan sejauh ini petugas masih melakukan penutupan di sekitar Jalan Layang MBS Syekh Muhammad bin Zayed sendiri. Dan beginilah situasi kondisi terkini di Jalan Layang MBZ Syekh Muhammad bin Zayed atau sementara memang tidak bisa dilalui sehingga kendaraan yang dari Jakarta tetap berada di jalan bawah sehingga tidak bisa masuk ke area layang tol sementara waktu. Dan sejauh ini juga ada beberapa jalur kendaraan yang dari tol lainnya pun juga
tidak bisa langsung masuk karena memang di sini petugas sudah melakukan penutupan di area tol layang MBZ atau tol layang Muhammad bin Zaid. Dan sejauh ini memang terpantau arus lalu lintas atau arus tol sendiri di jalan layang tol Cikampek sendiri masih terpantau normal, khususnya di sekitar pintu masuk di jalan layang MBZ sendiri belum ada terlihat adanya kepadatan, namun kepadatan sendiri jadi hanya terjadi di area samping tol MBZ yang berasal dari Bekasi, Cakung, Bekasi, sehingga di sini memang ada terurai kepadatan. Begitu. Ya, begini kondisinya saat ini. Ya. Ya. Ya, jadi bagi para pemudik memang saat ini terinformasikan bahwa tol layang MBZ sendiri belum bisa dilintasi karena memang kondisinya masih ditutup untuk sementara, sehingga kendaraan yang akan melaju ke MBZ atau sendiri masih berada atau melintasi jalur bawah tol layang begitu. Ya, beginilah suasana terkini di jembatan layang atau tol layang MBZ di Kota Bekasi. Sejauh ini terpantau masih ada penutupan imbas kemacetan yang ada terjadi di Karawang. Dan beginilah situasi kondisi terkini di sekitar jalan tersebut, masih terpantau normal, belum ada kemacetan yang terjadi di sekitar area jalan ini. Ya, begitulah laporan langsung dari Kota Bekasi, dari MBZ Jalan Layang MBZ Syekh Muhammad bin Zaid. Warta Kota melaporkan. Selamat siang sobat Warta Kota. Saya berada di seberang gerbang tol yang mengarah ke Cikampek Utama. Tepat di seberang saya adalah arus mudik Lebaran, dan kini terpantau padat merayap atau kendaraannya ramai yang mengarah ke Trans Jawa, di mana di sini kendaraan didominasi oleh mobil pribadi dan bus. Semua gerbang tol di Cikampek Utama ini dibuka, dan yang mengarah ke Jakarta hanya 4 GTO yang dibuka. Media tidak bisa mendekat ke gerbang pintu tol untuk mengambil gambar karena memang dari jasa yang mengarah ke Jakarta juga banyak kendaraan-kendaraan bus. Ya, selamat siang pemirsa Warta Kota. Selain kemacetan dari Jakarta arah tol
Cipali, Komaceru kilometer Mengta. Kali ini tepatnya saya dermaga 2 dan dermaga 3. Sebelumnya diketahui bahwa dermaga 1 pada hari Senin lalu mengalami perbaikan yang belum lama ini juga ditinjau Kapolri. Namun sejak Selasa malam dermaga 1 akhirnya bisa dioperasikan kembali. Menurut data dari PT ASDP, memang sejak H-7, khususnya untuk arus mudik 2022 di Pelabuhan Merak, setidaknya PT ASDP sudah menyeberangkan 20.000 dan diperkirakan akan puncak arus mudik sekiranya tanggal 29-30 April. Ini masih didominasi oleh mobil pribadi pemudik. Saat ini untuk kendaraan belum ada. Halo Tribuners, balik lagi bersama saya Abdi Rianda Sakti, wartawan tribunnews.com. Saat ini saya sedang berada di tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 48 untuk memantau langsung situasi terkini terkait dengan arus mudik Lebaran 2022. Bisa teman-teman Tribuners lihat situasi terkini di jalan tol Jakarta Cikampek atau Japek, ya, khususnya tepatnya di kilometer 48 terlihat kendaraan cukup ramai, tapi arus lalu lintas di lokasi masih cukup lancar. Terlihat banyak bis pengangkut pemudik yang melewati jalur ini, serta kendaraan-kendaraan pribadi masyarakat yang ingin pulang ke kampung halamannya masing-masing. Bagi teman-teman Tribuners yang baru gabung, saya ingatkan kembali, saya saat ini sedang berada di tol Jakarta Cikampek atau Japek, tepatnya di kilometer 48, untuk memantau langsung arus lalu lintas pemudik pada musim Lebaran 2022 ini. Diketahui pemerintah sudah mengizinkan masyarakat di Indonesia untuk melakukan mudik pada Lebaran tahun ini. Terpantau di lokasi arus lalu lintas yang menuju ke arah Cikampek lancar.
pemudik bisa melajukan kendaraannya sekitar 40 sampai 60 km per jam. Bagi teman-teman Tribuners yang ingin melakukan mudik tahun ini, kita sarankan, kita imbau untuk selalu mempersiapkan fisik secara baik, kendaraan yang baik. Jika lelah, bisa langsung berhenti untuk beristirahat di tempat peristirahatan atau rest area yang disediakan di jalan tol Japek ini. Dari arah sebaliknya juga terpantau arus lalu lintas cukup lengang. Hanya ada beberapa mobil yang menuju ke Jakarta atau mungkin menuju ke Merak, Banten. Diketahui pihak kepolisian sendiri hari ini akan menerapkan sistem satu arah atau one way yang dimulai dari kilometer 47 sampai kilometer 414 tol Kalikangkung Semarang, dimulai pukul 5 sore hari ini sampai jam 12 malam nanti. Nantinya dari tol Japek kilometer 47 masyarakat bisa melewati dengan menggunakan dua arah yang menuju ke timur Jawa. Terlihat kecepatan kendaraan di tol Japek ini masih kencang, kira-kira sekitar 40 sampai 60 km per jam. Untuk teman-teman Tribuners yang hendak pulang kampung atau mudik pada Lebaran tahun ini, kita sarankan untuk secepatnya berangkat agar tidak terkena macet saat prediksi puncak arus mudik Lebaran 2022 yang diprediksi akan jatuh pada Jumat tanggal 29 April sampai 30 April 2022. Teman-teman bisa lihat di layar kaca teman-teman sekalian bahwa kondisi situasi terkini arus lalu lintas di tol Japek kilometer 48 cukup lengang. Walau tadi pagi arus lalu lintas di tol Japek kilometer 47 sampai 70 itu dipadati kendaraan yang mau mudik ke arah timur Jawa. Kemacetan terjadi sekitar 2 jam. Namun pihak kepolisian bersama Jasa Marga dengan cepat mengurai kepadatan kendaraan yang ada di tol Japek ini. Sehingga sekitar pukul 11.45 tadi kepadatan kendaraan yang ada di jalan ini sudah bisa terurai. Bagi teman-teman yang sudah melewati kilometer 47, jika ingin beristirahat, Jasa Marga sendiri menyediakan rest area atau tempat peristirahatan di tol kilometer 57. Nantinya di sana memiliki banyak fasilitas-fasilitas seperti pom bensin, tempat makan, musola untuk teman-teman Tribuners yang ingin istirahat dalam melakukan perjalanan mudik pada tahun ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, laporan bisa saya sampaikan.
Nanti akan saya laporkan kembali sekitar pukul 17.00. Untuk teman-teman Tribuner semua, sehat-sehat semua. Bagi teman-teman yang mau mudik Lebaran tahun ini, semoga selamat sampai tujuan dan terima kasih. Ya, selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Alfarizi Aji Fadilah, wartawan tribunnews.com. Saat ini saya sedang berada di atas puncak kilometer 57 dengan latar 360 derajat di atas sini. Tampak beberapa kendaraan mulai memadati areal Masjid At-Taubah atau masjid, salah satunya masjid di rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek. Tampak suasana di SPBU kecil masih cukup sepi dan hanya ada beberapa mobil saya yang sedang mengisi bahan bakar. Dan di bagian gerai-gerai makanan cepat saji terparkir beberapa kendaraan. Kontras sekali dengan kawasan SPBU besar. Memang areal SPBU besar ini memiliki luasan yang cukup besar dibandingkan dengan SPBU kecil karena dapat menampung beberapa bus yang ingin mengisi bahan bakar kendaraan. Sampai siang ini kondisi rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek masih cukup ramai dan belum terjadi pemadatan yang signifikan untuk di bagian-bagian pengisian bahan bakar. Hanya ada penumpukan di bagian sekitar areal masjid saja. Tampak hampir ada 10 lebih bus yang terparkir di kawasan rest area kilometer 57 ini karena memang saat ini memasuki waktu ibadah salat zuhur untuk yang beragama muslim. Kita bergeser ke arah tol Jakarta menuju Cikampek. Kendaraan masih cukup lengang dan masih tergolong lancar untuk sejauh ini. Beberapa kendaraan angkutan seperti bus maupun truk masih terlihat walaupun tetap didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi. Diinformasikan untuk Tribuners yang baru bergabung, saat ini saya sedang berada di kilometer 50 di rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek. Terlihat ini juga ada baru sekali bus angkutan milik Tentara Angkatan Darat baru berangkat dari istirahatnya di rest area kilometer 57. Sebagian besar bus yang terparkir juga merupakan bus angkutan lebaran.
belum ada penumpukan di areal SPBU kecil, tempat mengisi kendaraan-kendaraan pribadi. SPBU kecil ini hanya menerima kendaraan dengan yang ingin mengisi Pertamax, Pertamax Turbo ataupun Pertalite. Dan untuk SPBU besar hanya untuk menyediakan jenis diesel atau biosolar. Di rest area kilometer 57 juga memiliki 2 kantung pengisian Pertamax atau Pertasop. Itu ada 2 jenis di bagian SPBU besar. Jadi bagi tribuners yang ingin mengisi Pertamax di rest area kilometer 57, Anda dapat mengisi di Pertasop untuk menghindari kemacetan yang terjadi saat mengisi di SPBU kecil. Tampak beberapa mobil kendaraan pribadi sedang terparkir di depan gerai-gerai penjual makanan, sedang beristirahat, dan sebagian besar masih terparkir di areal Masjid At-Taubah atau satu-satunya masjid di rest area kilometer 57 ini. Sekian Tribuners, terima kasih telah bergabung. Sampai berjumpa lagi dengan saya Alfarizia Jifadillah pada kesempatan berikutnya. Ya, selamat siang pemirsa Warta Kota. Selain kemacetan dari Jakarta arah tol Cipali, kemacetan kilometer mentok.
bagian gerai-gerai makanan cepat saji terparkir beberapa kendaraan. Kontras sekali dengan kawasan SPBU besar. Memang areal SPBU besar ini memiliki luasan yang cukup besar dibandingkan dengan SPBU kecil, karena dapat menampung beberapa bus yang ingin mengisi bahan bakar kendaraan. Sampai siang ini kondisi rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek masih cukup ramai dan belum terjadi pemadatan yang signifikan untuk di bagian-bagian pengisian bahan bakar. Hanya ada penumpukan di bagian sekitar areal masjid saja. Tampak hampir ada 10 lebih bus yang terparkir di kawasan rest area kilometer 57 ini, karena memang saat ini memasuki waktu ibadah salat zuhur untuk yang beragama muslim. Kita bergeser ke arah tol Jakarta menuju Cikampek. Kendaraan masih cukup lengang dan masih tergolong lancar untuk sejauh ini. Beberapa kendaraan angkutan seperti bus maupun truk masih terlihat, walaupun tetap didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi. Diinformasikan untuk Tribuners yang baru bergabung, saat ini saya sedang berada di kilometer 50 di rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek. Terlihat ini juga ada baru sekali bus angkutan milik Tentara Angkatan Darat baru berangkat dari istirahatnya di rest area kilometer 57. Sebagian besar bus yang terparkir juga merupakan bus angkutan lebaran. Belum ada penumpukan di areal SPBU kecil, tempat mengisi kendaraan-kendaraan pribadi. SPBU kecil ini hanya menerima kendaraan dengan yang ingin mengisi Pertamax Turbo ataupun Pertalite. Dan untuk SPBU besar hanya untuk menyediakan jenis diesel atau biosolar. Di rest area kilometer 57 juga memiliki 2 kantung pengisian Pertamax atau Pertasop. Itu ada 2 jenis di bagian SPBU besar. Jadi bagi Tribuners yang ingin mengisi Pertamax di rest area kilometer 57, Anda dapat mengisi di Pertasop untuk menghindari kemacetan yang terjadi saat mengisi di SPBU kecil. Tampak beberapa mobil kendaraan pribadi sedang terparkir di depan gerai-gerai penjual makanan yang beristirahat, dan sebagian besar
masih terparkir di areal Masjid At-Taubah atau satu-satunya masjid di rest area kilometer 57 ini. Sekian Tribuners, terima kasih telah bergabung. Sampai berjumpa lagi dengan saya Alfarizia Jifadillah pada kesempatan berikutnya. Ya, selamat siang pemirsa Warta Kota. Selain kemacetan dari Jakarta arah tol Cipali, kemacetan kilometer mengenai Ini tepatnya saya dermaga 2 dan dermaga 3. Sebelumnya diketahui bahwa dermaga 1 pada hari Senin lalu mengalami perbaikan yang belum lama ini juga ditinjau Kapolri. Namun sejak Selasa malam dermaga 1 akhirnya bisa dioperasikan kembali. Menurut data dari PT ASDP, memang sejak H-7, khususnya untuk arus mudik 2022 di Pelabuhan Merak, setidaknya PT ASDP sudah menyeberangkan 20.000 dan diperkirakan akan puncak arus mudik sekiranya tanggal 29-30 April. Ini masih didominasi oleh mobil pribadi pemudik. Saat ini untuk kendaraan belum ada. Nah, saat ini kapal feri dari pelabuhan. Halo Tribuners, balik lagi bersama saya Abdi Rianda Sakti, wartawan tribunnews.com. Saat ini saya sedang berada di tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 48 untuk memantau langsung situasi terkini terkait dengan arus mudik Lebaran 2022. Bisa teman-teman Tribuners lihat situasi terkini di jalan tol Jakarta Cikampek atau Japek.
Ya, khususnya tepatnya di kilometer 48 terlihat kendaraan cukup ramai, tapi arus lalu lintas di lokasi masih cukup lancar. Terlihat banyak bis pengangkut pemudik yang melewati jalur ini, serta kendaraan-kendaraan pribadi masyarakat yang ingin pulang ke kampung halamannya masing-masing. Bagi teman-teman Tribuners yang baru gabung, saya ingatkan kembali, saya saat ini sedang berada di tol Jakarta Cikampek atau Japek, tepatnya di kilometer 48, untuk memantau langsung arus lalu lintas pemudik pada musim Lebaran 2022 ini. Diketahui pemerintah sudah mengizinkan masyarakat di Indonesia untuk melakukan mudik pada Lebaran tahun ini. Terpantau di lokasi arus lalu lintas yang menuju ke arah Cikampek lancar. Pemudik bisa melajukan kendaraannya sekitar 40 sampai 60 km per jam. Bagi teman-teman Tribuners yang ingin melakukan mudik tahun ini, kita sarankan, kita imbau untuk selalu mempersiapkan fisik secara baik, kendaraan yang baik. Jika lelah, bisa langsung berhenti untuk beristirahat di tempat peristirahatan atau rest area yang disediakan di jalan tol Japek ini. Dari arah sebaliknya juga terpantau arus lalu lintas cukup lengang. Hanya ada beberapa mobil yang menuju ke Jakarta atau mungkin menuju ke Merak, Banten. Diketahui pihak kepolisian sendiri hari ini akan menerapkan sistem satu arah atau one way yang dimulai dari kilometer 47 sampai kilometer 414 tol Kalikangkung Semarang, dimulai pukul 5 sore hari ini sampai jam 12 malam nanti. Nantinya dari tol Japek kilometer 47 masyarakat bisa melewati dengan menggunakan dua arah yang menuju ke timur Jawa. Terlihat kecepatan kendaraan di tol Japek ini masih kencang, kira-kira sekitar 40 sampai 60 km per jam. Untuk teman-teman Tribuners yang hendak pulang kampung atau mudik pada Lebaran tahun ini, kita sarankan untuk secepatnya berangkat agar tidak terkena macet saat prediksi puncak arus mudik Lebaran 2022 yang diprediksi akan jatuh pada Jumat tanggal 29 April sampai 30 April 2022. Teman-teman bisa lihat di layar kaca teman-teman sekalian bahwa kondisi situasi terkini arus lalu lintas di tol Japek kilometer 48 cukup lengang. Walau tadi pagi arus lalu lintas di tol Japek kilometer 47 sampai 70 itu dipadati kendaraan yang mau mudik ke arah timur Jawa. Kemacetan terjadi sekitar 2 jam
Namun pihak kepolisian bersama Jasa Marga dengan cepat mengurai kepadatan kendaraan yang ada di Tol Japek ini. Sehingga sekitar pukul 11.45 tadi kepadatan kendaraan yang ada di jalan ini sudah bisa terurai. Bagi teman-teman yang sudah melewati kilometer 47, jika ingin beristirahat, Jasa Marga sendiri menyediakan rest area atau tempat peristirahatan di tol kilometer 57. Nantinya di sana memiliki banyak fasilitas-fasilitas seperti pom bensin, tempat makan, musola untuk teman-teman Tribuners yang ingin istirahat dalam melakukan perjalanan mudik pada tahun ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, laporan bisa saya sampaikan. Nanti akan saya laporkan kembali sekitar pukul 17.00 untuk teman-teman Tribuner semua. Sehat-sehat semua bagi teman-teman yang mau mudik Lebaran tahun ini. Semoga selamat sampai tujuan dan terima kasih. Ya, selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Alfarizi Haji Fadilah, wartawan tribunnews.com. Saat ini saya sedang berada di atas puncak kilometer 57 dengan latar 360 derajat di atas sini. Tampak beberapa kendaraan mulai memadati areal Masjid At-Taubah atau masjid, salah satunya masjid di rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek. Tampak suasana di SPBU kecil masih cukup sepi dan hanya ada beberapa mobil saja yang sedang mengisi bahan bakar. Dan di bagian gerai-gerai makanan cepat saji terparkir beberapa kendaraan. Kontras sekali dengan kawasan SPBU besar. Memang areal SPBU besar ini memiliki luasan yang cukup besar dibandingkan dengan SPBU kecil karena dapat menampung beberapa bus yang ingin mengisi bahan bakar kendaraan. Sampai siang ini kondisi rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek masih cukup ramai dan belum terjadi pemadatan yang signifikan untuk di bagian-bagian pengisian bahan bakar. Hanya ada penumpukan di bagian sekitar areal masjid saja. Tampak hampir ada 10 lebih bus yang terparkir di kawasan rest area kilometer 57 ini karena memang saat ini memasuki waktu ibadah salat zuhur untuk yang beragama muslim. Kita bergeser ke arah tol Jakarta menuju Cikampek. Kendaraan masih cukup lengang dan masih tergolong lancar untuk sejauh ini. Beberapa kendaraan angkutan seperti bus maupun truk masih terlihat walaupun tetap didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi.
ini diinformasikan para kereta Avanza dengan nomor polisi B2452UZK dan 70R3 Diinformasikan untuk Tribuners yang baru bergabung, saat ini saya sedang berada di kilometer 50 di rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek. Terlihat ini juga ada baru sekali bus angkutan milik Tentara Angkatan Darat baru berangkat dari istirahatnya di rest area kilometer 57. Sebagian besar bus yang terparkir juga merupakan bus angkutan lebaran. Belum ada penumpukan di area SPBU kecil, tempat mengisi kendaraan-kendaraan pribadi. SPBU kecil ini hanya menerima kendaraan dengan yang ingin mengisi Pertamax Turbo ataupun Pertalite. Dan untuk SPBU besar hanya untuk menyediakan jenis diesel atau biosolar. Di rest area kilometer 57 juga memiliki dua kantung pengisian Pertamax atau Pertasop. Itu ada dua jenis di bagian SPBU besar. Jadi bagi Tribuners yang ingin mengisi Pertamax di rest area kilometer 57, Anda dapat mengisi di Pertasop untuk menghindari kemacetan yang terjadi saat mengisi di SPBU kecil. Tampak beberapa mobil kendaraan pribadi sedang terparkir di depan gerai-gerai penjual makanan yang beristirahat, dan sebagian besar masih terparkir di areal Masjid At-Taubah atau satu-satunya masjid di rest area kilometer 57 ini. Sekian Tribuners, terima kasih telah bergabung. Sampai berjumpa lagi dengan saya Alfarizia Jifadillah pada kesempatan berikutnya. Ya, selamat siang pemirsa Warta Kota. Selain kemacetan dari Jakarta arah tol Cipali, kemacetan kilometer mentok.
Ini tepatnya saya dermaga 2 dan dermaga 3. Sebelumnya diketahui bahwa dermaga 1 pada hari Senin lalu mengalami perbaikan yang belum lama ini juga ditinjau Kapolri. Namun sejak Selasa malam dermaga 1 akhirnya bisa dioperasikan kembali. Menurut data dari PT ASDP, memang sejak H-7, khususnya untuk arus mudik 2022 di Pelabuhan Merak, setidaknya PT ASDP sudah menyeberangkan 20.000 dan diperkirakan akan puncak arus mudik sekiranya tanggal 29-30 April. Ini masih didominasi oleh mobil pribadi pemudik. Saat ini untuk kendaraan belum ada. Nah, saat ini kapal feri dari pelabuhan. Halo Tribuners, balik lagi bersama saya Abdi Rianda Sakti, wartawan tribunnews.com. Saat ini saya sedang berada di tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 48 untuk memantau langsung situasi terkini terkait dengan arus mudik Lebaran 2022. Bisa teman-teman Tribuners lihat situasi terkini di jalan tol Jakarta Cikampek atau Japek. Ya, khususnya tepatnya di kilometer 48 terlihat kendaraan cukup ramai, tapi arus lalu lintas di lokasi masih cukup lancar. Terlihat banyak bis pengangkut pemudik yang melewati jalur ini, serta kendaraan-kendaraan pribadi masyarakat yang ingin pulang ke kampung halamannya masing-masing. Bagi teman-teman Tribuners yang baru gabung, saya ingatkan kembali, saya saat ini sedang berada di tol Jakarta Cikampek atau Japek, tepatnya di kilometer 48, untuk memantau langsung arus lalu lintas pemudik pada musim Lebaran 2022 ini. Diketahui pemerintah sudah mengizinkan masyarakat di Indonesia untuk melakukan mudik pada Lebaran tahun ini. Terpantau di lokasi arus lalu lintas yang menuju ke arah Cikampek lancar. Pemudik bisa melajukan kendaraannya sekitar 40-60 km per jam. Bagi teman-teman Tribuners yang ingin melakukan mudik tahun ini, kita sarankan, kita imbau untuk selalu mempersiapkan fisik secara baik, kendaraan yang baik. Jika lelah, bisa langsung berhenti untuk beristirahat di tempat peristirahatan atau rest area yang disediakan di jalan tol Japek ini. Dari arah sebaliknya juga terpantau arus lalu lintas cukup lengang. Hanya ada beberapa mobil yang menuju ke Jakarta atau mungkin menuju ke Merak, Banten. Diketahui pihak kepolisian sendiri hari ini akan menerapkan sistem satu arah atau one way yang dimulai dari kilometer 47 sampai kilometer 414 tol Kalikangkung Semarang, dimulai pukul 5 sore hari ini sampai jam 12 malam nanti. Nantinya dari tol Japek kilometer 47
masyarakat bisa melewati dengan menggunakan dua arah yang menuju ke timur Jawa. Terlihat kecepatan kendaraan di Tol Japek ini masih kencang, kira-kira sekitar 40 sampai 60 km per jam. Untuk teman-teman Tribuners yang hendak pulang kampung atau mudik pada Lebaran tahun ini, kita sarankan untuk secepatnya berangkat agar tidak terkena macet saat prediksi puncak arus mudik Lebaran 2022 yang diprediksi akan jatuh pada Jumat tanggal 29 April sampai 30 April 2022. Teman-teman bisa lihat di layar kaca teman-teman sekalian bahwa kondisi situasi terkini arus lalu lintas di Tol Japek kilometer 48 cukup lengang. Walau tadi pagi arus lalu lintas di Tol Japek kilometer 47 sampai 70 itu dipadati kendaraan yang mau mudik ke arah timur Jawa. Kemacetan terjadi sekitar 2 jam. Namun pihak kepolisian bersama Jasa Marga dengan cepat mengurai kepadatan kendaraan yang ada di Tol Japek ini. Sehingga sekitar pukul 11.45 tadi kepadatan kendaraan yang ada di jalan ini sudah bisa terurai. Bagi teman-teman yang sudah melewati kilometer 47, jika ingin beristirahat, Jasa Marga sendiri menyediakan rest area atau tempat peristirahatan di tol kilometer 57. Nantinya di sana memiliki banyak fasilitas-fasilitas seperti pom bensin, tempat makan, musola untuk teman-teman Tribuners yang ingin istirahat dalam melakukan perjalanan mudik pada tahun ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, laporan bisa saya sampaikan. Nanti akan saya laporkan kembali sekitar pukul 17.00 untuk teman-teman Tribuner semua. Sehat-sehat semua. Bagi teman-teman yang mau mudik Lebaran tahun ini, semoga selamat sampai tujuan dan terima kasih. Ya, selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Alfarizi Haji Fadilah, wartawan tribunnews.com. Saat ini saya sedang berada di atas puncak kilometer 57 dengan latar 360 derajat di atas sini.
siang pemirsa Warta Kota. Selain kemacetan dari Jakarta arah tol Cipali, kemacetan kilometer maka Hari ini tepatnya saya dermaga 2 dan dermaga 3. Sebelumnya diketahui bahwa dermaga 1 pada hari Senin lalu mengalami perbaikan yang belum lama ini juga ditinjau Kapolri. Namun sejak Selasa malam dermaga 1 akhirnya bisa dioperasikan kembali. Menurut data dari PT ASDP, memang sejak H-7, khususnya untuk arus mudik 2022 di Pelabuhan Merak, setidaknya PT ASDP sudah menyeberangkan 20.000 dan diperkirakan akan puncak arus mudik sekiranya tanggal 29-30 April. Ini masih didominasi oleh mobil pribadi pemudik. Saat ini untuk kendaraan belum ada. Nah, saat ini kapal feri dari pelabuhan Ya, selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Alfarizi Aji Fadilah, wartawan tribunnews.com. Saat ini saya sedang berada di atas puncak kilometer 57 dengan latar 360 derajat di atas sini. Tampak beberapa kendaraan mulai memadati areal Masjid At-Taubah atau masjid, salah satunya masjid di rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek. Tampak suasana di SPBU kecil masih cukup sepi dan hanya ada beberapa mobil saya yang sedang mengisi bahan bakar. Dan di bagian gerai-gerai makanan cepat
tempat saji terparkir beberapa kendaraan. Kontras sekali dengan kawasan SPBU besar. Memang areal SPBU besar ini memiliki luasan yang cukup besar dibandingkan dengan SPBU kecil karena dapat menampung beberapa bus yang ingin mengisi bahan bakar kendaraan. Sampai siang ini kondisi rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek masih cukup ramai dan belum terjadi pemadatan yang signifikan untuk di bagian-bagian pengisian bahan bakar. Hanya ada penumpukan di bagian sekitar areal masjid saja. Tampak hampir ada 10 lebih bus yang terparkir di kawasan rest area kilometer 57 ini karena memang saat ini memasuki waktu ibadah salat zuhur untuk yang beragama muslim. Kita bergeser ke arah tol Jakarta menuju Cikampek. Kendaraan masih cukup lengang dan masih tergolong lancar untuk sejauh ini. Beberapa kendaraan angkutan seperti bus maupun truk masih terlihat walaupun tetap didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi. Kami ulangi, yang pertama kereta Avanza dengan nomor polisi B2452 ZK barang 79 Diinformasikan untuk Tribuners yang baru bergabung, saat ini saya sedang berada di kilometer 50 di rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek. Terlihat ini juga ada baru sekali bus angkutan milik Tentara Angkatan Darat baru berangkat dari istirahatnya di rest area kilometer 57. Sebagian besar bus yang terparkir juga merupakan bus angkutan lebaran. Belum ada penumpukan di areal SPBU kecil, tempat mengisi kendaraan-kendaraan pribadi. SPBU kecil ini hanya menerima kendaraan dengan yang ingin mengisi Pertamax Turbo ataupun Pertalite. Dan untuk SPBU besar hanya untuk menyediakan jenis diesel atau biosolar. Di rest area kilometer 57 juga memiliki dua kantung pengisian Pertamax atau Pertasop. Itu ada dua jenis di bagian SPBU besar. Jadi bagi Tribuners yang ingin mengisi Pertamax di rest area kilometer 57, Anda dapat mengisi di Pertasop untuk menghindari kemacetan yang terjadi saat mengisi di SPBU kecil. Tampak beberapa mobil kendaraan pribadi sedang terparkir di depan gerai-gerai penjual makanan yang beristirahat, dan sebagian besar masih terparkir di areal masjid
At-Taubah atau satu-satunya masjid di rest area kilometer 57 ini. Sekian Tribuners, terima kasih yang telah bergabung. Sampai berjumpa lagi dengan saya Alfarizia Jifadillah pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Halo Tribuners, balik lagi bersama saya Abdi Rianda Sakti, wartawan tribunnews.com. Saat ini saya sedang berada di tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 48 untuk memantau langsung situasi terkini terkait dengan arus mudik Lebaran 2022. Bisa teman-teman Tribuners lihat situasi terkini di jalan tol Jakarta Cikampek atau Japek, ya khususnya tepatnya di kilometer 48 terlihat kendaraan cukup ramai, tapi arus lalu lintas di lokasi masih cukup lancar. Terlihat banyak bis pengangkut pemudik yang melewati jalur ini, serta kendaraan-kendaraan pribadi masyarakat yang ingin pulang ke kampung halamannya masing-masing. Bagi teman-teman Tribuners yang baru gabung, saya ingatkan kembali, saya saat ini sedang berada di tol Jakarta Cikampek atau Japek, tepatnya di kilometer 48, untuk memantau langsung arus lalu lintas pemudik pada musim Lebaran 2022 ini. Diketahui pemerintah sudah mengizinkan masyarakat di Indonesia untuk melakukan mudik pada Lebaran tahun ini. Terpantau di lokasi arus lalu lintas yang menuju ke arah Cikampek lancar. Pemudik bisa melajukan kendaraannya sekitar 40 sampai 60 km per jam. Bagi teman-teman Tribuners yang ingin melakukan mudik tahun ini, kita sarankan, kita imbau untuk selalu mempersiapkan fisik secara baik, kendaraan yang baik. Jika lelah bisa langsung berhenti untuk beristirahat di tempat peristirahatan atau rest area yang disediakan di jalan tol Japek ini. Dari arah sebaliknya juga terpantau arus lalu lintas cukup lengang. Hanya ada beberapa mobil yang menuju ke Jakarta atau mungkin menuju ke Merak, Banten. Diketahui pihak kepolisian sendiri hari ini akan menerapkan sistem satu arah atau one way yang dimulai dari kilometer 47 sampai kilometer 414 tol Kalikangkung Semarang, dimulai pukul 5 sore hari ini sampai jam 12 malam nanti. Nantinya dari tol Japek kilometer 47 masyarakat bisa melewati dengan menggunakan dua arah yang menuju ke timur Jawa. Terlihat kecepatan kendaraan di tol Japek ini masih kencang, kira-kira sekitar 40 sampai 60 km per jam. Untuk teman-teman Tribuners yang hendak pulang kampung atau mudik pada Lebaran tahun ini,
kita sarankan untuk secepatnya berangkat agar tidak terkena macet saat prediksi puncak arus mudik Lebaran 2022 yang diprediksi akan jatuh pada Jumat tanggal 29 April sampai 30 April 2022. Teman-teman bisa lihat di layar kaca teman-teman sekalian bahwa kondisi situasi terkini arus lalu lintas di tol Japek kilometer 48 cukup lengang. Walau tadi pagi arus lalu lintas di tol Japek kilometer 47 sampai 70 itu dipadati kendaraan yang mau mudik ke arah timur Jawa. Kemacetan terjadi sekitar 2 jam. Namun pihak kepolisian bersama Jasa Marga dengan cepat mengurai kepadatan kendaraan yang ada di tol Japek ini. Sehingga sekitar pukul 11.45 tadi kepadatan kendaraan yang ada di jalan ini sudah bisa terurai. Bagi teman-teman yang sudah melewati kilometer 47, jika ingin beristirahat, Jasa Marga sendiri menyediakan rest area atau tempat peristirahatan di tol kilometer 57. Nantinya di sana memiliki banyak fasilitas-fasilitas seperti pom bensin, tempat makan, musola untuk teman-teman Tribuners yang ingin istirahat dalam melakukan perjalanan mudik pada tahun ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, laporan bisa saya sampaikan. Nanti akan saya laporkan kembali sekitar pukul 17.00 untuk teman-teman Tribuner semua. Sehat-sehat semua bagi teman-teman yang mau mudik Lebaran tahun ini. Semoga selamat sampai tujuan dan terima kasih. Ya, selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Alfarizi Aji Fadilah, wartawan tribunnews.com. Saat ini saya sedang berada di atas puncak kilometer 57 dengan latar 360 derajat di atas sini. Tampak beberapa kendaraan mulai memadati areal Masjid At-Taubah atau masjid, salah satunya masjid di rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek. Tampak suasana di SPBU kecil masih cukup sepi dan hanya ada beberapa mobil saya yang sedang mengisi bahan bakar. Dan di bagian gerai-gerai makanan cepat saji terparkir beberapa kendaraan. Kontras sekali dengan kawasan SPBU besar. Memang areal SPBU besar ini memiliki luasan yang cukup besar dibandingkan dengan SPBU kecil karena dapat menampung beberapa bus yang ingin mengisi bahan bakar kendaraan.
Sampai siang ini kondisi rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek masih cukup ramai dan belum terjadi pemadatan yang signifikan untuk di bagian-bagian pengisian bahan bakar. Hanya ada penumpukan di bagian sekitar areal masjid saja. Tampak hampir ada 10 lebih bus yang terparkir di kawasan rest area kilometer 57 ini karena memang saat ini memasuki waktu ibadah salat zuhur untuk yang beragama muslim. Kita bergeser ke arah tol Jakarta menuju Cikampek. Kendaraan masih cukup lengang dan masih tergolong lancar untuk sejauh ini. Beberapa kendaraan angkutan seperti bus maupun truk masih terlihat, walaupun tetap didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi. Kami ulangi, yang bermanfaat kereta Avanza dengan nomor polisi B2452 UZK dan 79 Diinformasikan untuk Tribuners yang baru bergabung, saat ini saya sedang berada di kilometer 50 di rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek. Terlihat ini juga ada baru sekali bus angkutan milik Tentara Angkatan Darat baru berangkat dari istirahatnya di rest area kilometer 57. Sebagian besar bus yang terparkir juga merupakan bus angkutan lebaran. Belum ada penumpukan di areal SPBU kecil, tempat mengisi kendaraan-kendaraan pribadi. SPBU kecil ini hanya menerima kendaraan dengan yang ingin mengisi Pertamax Turbo ataupun Pertalite. Dan untuk SPBU besar hanya untuk menyediakan jenis diesel atau biosolar. Di rest area kilometer 57 juga memiliki dua kantung pengisian Pertamax atau Pertasop. Itu ada dua jenis di bagian SPBU besar. Jadi bagi Tribuners yang ingin mengisi Pertamax di rest area kilometer 57, Anda dapat mengisi di Pertasop untuk menghindari kemacetan yang terjadi saat mengisi di SPBU kecil. Tampak beberapa mobil kendaraan pribadi sedang terparkir di depan gerai-gerai penjual makanan yang beristirahat, dan sebagian besar masih terparkir di areal masjid At-Taubah atau satu-satunya masjid di rest area kilometer 57 ini. Sekian Tribuners, terima kasih
kasih telah bergabung. Sampai berjumpa lagi dengan saya Alfarizia Jifadilah pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Halo Tribuners, balik lagi bersama saya Abdi Rianda Sakti, wartawan tribunnews.com. Saat ini saya sedang berada di tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 48 untuk memantau langsung situasi terkini terkait dengan arus mudik Lebaran 2022. Bisa teman-teman Tribuners lihat situasi terkini di jalan tol Jakarta Cikampek atau Japek, ya, khususnya tepatnya di kilometer 48. Terlihat kendaraan cukup ramai, tapi arus lalu lintas di lokasi masih cukup lancar. Terlihat banyak bis pengangkut pemudik yang melewati jalur ini, serta kendaraan-kendaraan pribadi masyarakat yang ingin pulang ke kampung halamannya masing-masing. Bagi teman-teman Tribuners yang baru gabung, saya ingatkan kembali, saya saat ini sedang berada di tol Jakarta Cikampek atau Japek, tepatnya di kilometer 48, untuk memantau langsung arus lalu lintas pemudik pada musim Lebaran 2022 ini. Diketahui pemerintah sudah mengizinkan masyarakat di Indonesia untuk melakukan mudik pada Lebaran tahun ini. Terpantau di lokasi arus lalu lintas yang menuju ke arah Cikampek lancar. Pemudik bisa melajukan kendaraannya sekitar 40 sampai 60 km per jam. Bagi teman-teman Tribuners yang ingin melakukan mudik tahun ini, kita sarankan, kita imbau untuk selalu mempersiapkan fisik secara baik, kendaraan yang baik. Jika lelah bisa langsung berhenti untuk beristirahat di tempat peristirahatan atau rest area yang disediakan di jalan tol Japek ini. Dari arah sebaliknya juga terpantau arus lalu lintas cukup lengang. Hanya ada beberapa mobil yang menuju ke Jakarta atau mungkin menuju ke Merak, Banten. Diketahui pihak kepolisian sendiri hari ini akan menerapkan sistem satu arah atau one way yang dimulai dari kilometer 47 sampai kilometer 414 tol Kalikangkung Semarang, dimulai pukul 5 sore hari ini sampai jam 12 malam nanti. Nantinya dari tol Japek kilometer 47 masyarakat bisa melewati dengan menggunakan dua arah yang menuju ke timur Jawa. Terlihat kecepatan kendaraan di tol Japek ini masih kencang, kira-kira sekitar 40 sampai 60 km per jam. Untuk teman-teman Tribuners yang hendak pulang kampung atau mudik pada Lebaran tahun ini, kita sarankan untuk secepatnya berangkat agar tidak terkena macet saat prediksi puncak arus mudik Lebaran 2022 yang diprediksi akan jatuh pada Jumat tanggal 29 April sampai 30 April 2022. Teman-teman bisa lihat di layar kaca teman-teman sekalian,
bahwa kondisi situasi terkini Selamat siang sahabat mereka. Kembali lagi kami melaporkan situasi arus mudik Lebaran tahun 2022. Dan saat ini saya berada di flyover Cikampek dan kami ingin menginformasikan bahwa jalur ini adalah jalur menuju pasar Cikampek yang sebelah kiri. Dan di depan sana itu adalah putar balik, sehingga para pemudik yang ingin menuju Cirebon dan juga Jawa Tengah diharapkan langsung mengambil sisi kanan dan langsung naik ke atas flyover Cikampek ini. Dan dari pantauan warta kota di lapangan cukup banyak, bahkan para pemudik dan juga pengendara yang terpaksa mutar balik, yang tadinya niat untuk mengambil sisi kanan, namun ya seperti yang kita lihat saat ini, ya dimana pemudik mau tidak mau harus mengambil jalur kanan jika tidak ingin putar balik, karena di sana tidak ada jalur ataupun akses untuk menuju daerah Cirebon atau Jawa Tengah. Dan satu-satunya jalan adalah naik ke flyover. Ya, sementara yang mengambil sisi kiri ini yaitu warga ataupun masyarakat yang memang tujuannya tidak jauh, hanya di area sekitar ini. Sedangkan para pemudik yang tujuan Cirebon dan Jawa Tengah diharapkan langsung mengambil sisi kanan sehingga langsung naik ke flyover dan nanti akan lurus sehingga nantinya bertemu dengan simpang Jomin, di mana pemudik bebas memilih apakah lewat jalur Subang Bandung atau dari Indramayu ke Jawa Tengah. Ya, sementara itu arus mudik di Jalan Ahmad Yani Cikampek kota ini sudah mengalami peningkatan di hari ini. Bahkan diprediksi sore ini jalur ini akan dipadati oleh para pemudik, di mana cuti lebaran juga sudah akan mulai, sehingga hari ini para pemudik diprediksi akan memadati daerah Cikampek yang nantinya akan menuju Cirebon dan Jawa Tengah. Adapun dari pantauan warta kota, tidak jarang para pengendara ataupun para pemudik yang mengambil jalur kiri akhirnya mutar balik, dan dapat kami sampaikan bahwa di bawah flyover memang tidak terlalu jauh, namun mutar balik jika menuju arah Cirebon Jawa Tengah akan menempuh jarak yang lumayan jauh di ujung sana di arah SPBU, dan baru bisa putar balik kembali ke arah Cirebon dan juga Jawa Tengah, sehingga para pemudik diharapkan langsung mengambil sisi kanan di flyover Cikampek ini. Sekian laporan dari saya dari Cikampek Kota melaporkan.
Tribuners, balik lagi bersama saya Abdi Rianda Sakti, wartawan tribunnews.com. Saat ini saya sedang berada di tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 48 untuk memantau langsung situasi terkini terkait dengan arus mudik Lebaran 2022. Bisa teman-teman Tribuners lihat situasi terkini di jalan tol Jakarta Cikampek atau Japek, ya khususnya tepatnya di kilometer 48 terlihat kendaraan cukup ramai, tapi arus lalu lintas di lokasi masih cukup lancar. Terlihat banyak bis pengangkut pemudik yang melewati jalur ini. Perut yang sehat, awal dia bisa melakukan banyak hal.